suara saya terdengar? Terdengar ya. Oke, halo, selamat sore semuanya, teman-teman. Sore. Luar biasa hari ini, ceria-ceria sekali ya, walaupun ada sebagian yang berpuasa. Kalau biasanya kita ngabuburit itu dengan war takjil, hari ini kita warnya war untuk ketemu teman-teman COC. Serius loh, ini saya tepuk tangan dulu untuk acara ini. Saya dapat bisik-bisik dari panitia, kebetulan ternyata yang berhasil masuk teman-teman tuh perlu bangga ya dengan diri teman-teman sendiri karena bisa mengikuti acara pada sore hari ini, karena yang ingin mendaftar untuk acara itu banyak sekali, tapi karena tempatnya juga terbatas, oleh karena itu kita juga terhubung di sosial media Perpika. Jadi ada yang versi langsungnya, ada juga yang versi di sosial media. Untuk itu saya ucapkan salam kenal semuanya. Saya Syifa. Di sini nanti kita akan berdiskusi bersama teman-teman pembicara yang lain. Oke, untuk itu langsung saja. Yang pertama, saya akan memperkenalkan salah satu pembicara kita yang juga jauh-jauh dari Daejeon, teman-teman. Dan beliau saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana di KAIS dalam program double major di jurusan Computer Science and Material Science and Engineering. Mungkin untuk teman-teman yang ada di sini yang dari kewilayahan 2, boleh tepuk tangannya dulu dong. Ramai ya, dari kewilayahan 2. Pasti udah gak asing lagi sama beliau. Beliau adalah Gubernur Perpika kewilayahan 2, teman-teman. Langsung saja kita sambut Christian Valerio Sugianto. Mas Rio ya. Baik, selanjutnya narasumber kita yang satu ini baru saja menyelesaikan pendidikan beliau di Yonsei University, dekat ya di Hongdae, dan jurusannya Life Science and Biotechnology. Dan dengar-dengar mungkin beliau akan lanjut PhD nih. Kalau saya sendiri sih hobinya nontonin beliau, nonton masak-masak, dimasak. Untuk itu, mari kita sambut Kak Bima Riksa Raihan. Silakan Kak, bisa bergabung bersama kami. Yang ketiga, teman-teman, kalau yang ini jauh-jauh dari gunung. Beliau dari Guanaksan. Dan kebetulan beliau ini juga salah satu mahasiswa berprestasi ya, dari SNU. Jurusannya Civil and Environmental Engineering, yang juga aktif di perkumpulan pelajar di Korea maupun di Perpika juga ya, dan dunia. Inilah Kak Septi Hairullah. Ramai sekali tuh Kak fans ya. Oke, lalu selanjutnya narasumber kita berikutnya juga merupakan yang paling cantik di antara pembicara-pembicara yang lain ya. Mungkin beliau yang pertama, saya yang kedua. Bisa aja kayaknya. Oke, dan tak hanya cantik, beliau juga merupakan mahasiswi berprestasi jurusan Integrative Energy Engineering di Korea University. Untuk itu, mari kita sambut Kak Neira Nauri Pangaribuan. Selamat bergabung bersama kami, Kak Neira. Oke, selanjutnya yang terakhir, narasumber terakhir juga jauh-jauh dari Daejeon. Mahasiswa berprestasi juga dari KAIS. Pasti teman-teman udah tahu lah ya siapa. Dan saat ini beliau sedang mengikuti double major juga. Dan, jurusannya Mathematics and Electrical Engineering. Kalau kata dengar-dengar dari TikTok, kebetulan saya juga netizen TikTok gitu, ada yang bilang beliau ini adem banget, seadem ubin masjid. Apakah betul? Ini jadi pressure ya. Kalau gitu kita sambut aja, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Lutfi Bima Putra. Silakan Kak untuk bergabung bersama kami. Ngomong-ngomong Kak Lutfi, jangan ke pressure ya satu ubin masjid tadi. Sebenarnya ini kita ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman. Silahkan. Ini mic-nya, mikrofonnya boleh untuk dipegang terlebih dahulu. Oke. Mikrofon satu lagi ada? Iya. Ada. Oke, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi jangan nervous, jangan tegang, karena pasti teman-teman para pemirsa yang hadir secara langsung maupun yang ada di channel Instagram Perpika ini udah penasaran sama teman-teman, melihat perjuangan teman-teman
dari yang dulu pertandingannya ini di COC ya, atau Clash of Champion-nya Ruang Guru. Kalau sekarang mungkin pertandingannya udah beda lagi, pertandingan melawan dunia nyata. Baik, kalau gitu kita langsung aja. Sebenarnya yang pengen dicari tahu itu adalah kenapa sih teman-teman memilih untuk studi di Korea gitu. Apa alasannya kenapa Korea dan kenapa memilih kampus yang sekarang gitu. Dan mungkin waktu pertama kali datang, apakah realitanya sesuai nggak dengan yang teman-teman bayangkan jauh sebelum teman-teman datang? Kalau boleh throwback sedikit, mungkin boleh dimulai dari kalau Fitri dahulu, silakan. Tadi kenapa milih KAIS ya intinya. Jadi ya awalnya emang waktu pendaftaran universitas emang ngincer Asia Timur kan, karena dengar-dengar katanya environment-nya terlalu kompetitif di dengan daerah gitu kan. Terus saya kayak mikir seberapa kompetitif apa sih gitu kan. Mantap. Yalah, kita dikit gitu kan. Nah, ya jadi saya expect mungkin ini dan nilai gitu kan. Jadi kebetulan juga emang banyak senior di KAIS, jadi milih ya udah di KAIS saja. Waktu itu juga udah dapat LOA. Terus gimana akhirnya gitu kan, ternyata nggak terlalu individualis. Orang-orang Korea di KAIS itu lumayan open sebenarnya sama saya juga. Terus kompetitifnya itu jauh lebih kompetitif dari yang saya bayangkan sih. Ya. Ternyata agak kelihatan juga gitu. Sudah lah gitu kan. Ekspektasi Iya gitu kan. Sekompetitif itu gitu ya. Ngejarnya juga ngos-ngosan gitu. Aja. Kalau yang lain gimana? Dia mungkin. Oke, kalau tadi Lutfi tertarik Koreanya karena ingin menantang diri sendiri ya. Iya, seberapa kompetitif? Mungkin kalau dari Karyo? Tes. Sebetulnya cukup relate juga sama Lutfi. Awalnya emang aku ekspektasi secara Korea kan katanya individualis, terus kayak katanya sangat-sangat kompetitif. Pas lagi kesini emang aku kira Korea itu ya walaupun sekompetitif gimana pun masih manageable gitu. Tapi karena aku kan dari dulu kayak merasa kalau misalnya ada kesempatan aku ambil semua, makanya aku kayak tetap organisasi juga gitu. Iya. Ikut Perpika juga dan lain-lain. Tapi somehow karena itu dan kompetitif juga lebih dari ekspektasi aku, malah aku juga keteteran sama ya gitu sih. Dan kalau kenapa KAIS, karena dari dulu aku kebetulan lahir dari keluarga yang menengah. Jadi kalau misalnya kuliah dengan duit sendiri itu nggak mungkin banget. Jadi dari dulu aku selalu mikir gimana caranya aku bisa escape ini, ya berarti aku harus pakai pendidikan. Maka dari SMA aku dulu dapat beasiswa dan kuliah pun aku harus beasiswa, makanya aku daftar yang kemungkinan besar ada beasiswanya. Dan kebetulan banget yang keterima dengan full beasiswa itu cuma KAIS. Aku daftar 4 universitas, salah satunya itu universitasnya di sini ada pemenang COC season 2 by the way. Oh iya. Nah, Fanes dulu aku daftar uninya Fanes juga. Keterima tapi nggak full beasiswa. Jadi ya udah endingnya aku end up with KAIS. Oke, itu menarik banget ya. Jadi dari motivasinya ingin mengejar pendidikan, kemudian mengincar beasiswa. Kalau Lutfi juga sama ya, beasiswa juga? Iya, sama beasiswa. Dari KAIS ya? Dari KAIS. Oke, kalau dari Kak Neria? Oke, kalau dari aku, sejak aku SMA, itu aku hanya ingin kuliah di 2 tempat. Either itu luar negeri atau di Indonesia. Dan Indonesia pun di ITB gitu. Karena mengikuti kedua orang tua aku, jadi aku mau di ITB. Nah, terus di dalam waktu mulai persiapan untuk kuliah di luar negeri pas kelas 2 SMA, itu aku apply di banyak negara, tapi belum di Korea. Karena aku kira Korea ya harus bisa bahasa Korea untuk kuliah di Korea. Namun pas udah kelas 3 tiba-tiba ada temanku yang bilang, di KU bisa English Tech nih, coba cek aja ada jurusan apa aja. Nah, terus saat aku cek KU, Korea University, tiba-tiba ada jurusan yang menarik perhatian aku, yaitu Integrated Energy Engineering. Dan kebetulan itu juga baru buka untuk international students.
Nah, aku kayak, ini jurusan apa nih? Selama ini aku apply kuliah tuh cuman chemical engineering dan bioteknologi. Nah, ternyata jurusan yang integrated energy engineering ini merupakan gabungan gitu, integratif dari biotech, dari nanoteknologi, dan ini sangat menarik perhatian aku. Dan jadi aku memilih jurusan ini dengan juga di Korea University gitu. Dan aku juga tahu di Korea sudah lebih maju di bidang energi, transisi energi, sustainable energy. Jadi aku mau untuk mengambil dan belajar memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya di negara yang lebih maju di bidang itu, dan nantinya aku akan membawa ilmu itu ke Indonesia untuk Indonesia yang lebih energi berkelanjutan seperti itu. Masya Allah, luar biasa ini. Belum ditanyakan, udah langsung disasar aja. Inilah namanya pemuda-pemuda menginspirasi ya. Udah ada kontribusinya. Oke, kalau Kai, gimana Kai? Kalau dari aku sendiri sebenarnya cerita lucunya adalah aku nggak pernah mimpi untuk kuliah di Koreanya. Dari 2018 aku kan udah K-popers nih, dan K-popers suka K-drama juga. Terus salah satu K-drama yang aku tonton pas itu adalah Apa tuh? Sky Castle. Sky Castle. Jadi aku nonton Sky Castle, aku tahu soal SNU, dan aku merasa kayak, wih, SNU kayaknya sangat menantang nih, gitu kan. Akhirnya aku coba pas 2021 itu aku sempat kuliah di PTN Indonesia juga, dengan jurusan yang sangat berbeda. Di situ aku kayak sadar, kayaknya aku perlu nyari jurusan yang lebih punya lebih punya visi masa depan yang lebih jelas lah menurut aku. Jadi akhirnya aku ganti dan aku daftar di Korea nih Kak. Pas itu aku ngambilnya GKS, Global Korea Scholarship, kalau teman-teman pada tahu. Dan di situ aku ngambil beberapa universitas juga, ada KU, ada SMU, sama ada Pusan National University. Sempet kayak bisa nggak ya lulus, karena lumayan yang daftar seingat aku ya pas itu kan 947 orang jauh dari besi. Untuk S1 ya? Iya, sedangkan yang diterima 5 orang. 5 orang? Iya, 5 orang. Jadi sempat kan kayak nggak mungkin lah lolos gitu, coba aja. Aku juga daftar nggak cuma di Korea. Di mana aja itu? Aku hampir mau daftar ke Rusia, terus udah daftar di Vietnam juga, terus daftar di Turki sama Jepang. Dan yang paling keluar duluan itu ternyata GKS. Dan ya alhamdulillahnya terima di SNU dan melanjutkan ke Civil and Environmental Engineering. Alasannya tuh karena aku tuh dari kampung kan, dari daerah 3T sebenarnya bisa dibilang, lumayan tertinggal lah. Karena di daerah aku tuh di Aceh, namanya tuh Kabupaten Bina Mulia, itu lumayan identik dengan hutan, dengan perkebunan. Jadi aku sempat pikir, tapi udah mulai rusak nih lingkungan kita, gimana cara untuk bangunnya lagi, apa sih kayak beberapa alternatif lain yang bisa dilakuin. Oleh karena itu aku ambil environmental engineering dan end up di Seoul National. Oke, kalau Kak Bima? For me, I never actually had the intention to apply to UNC. I think mostly it's because of luck, because I had a friend in high school, and she was applying to UNC and also KU, and was planning to apply to Korean universities. And it was just that I knew her at the right time, at the right place. And I was like, oh, why don't I just try to apply to same universities? And I got the scholarship from UNC, and that was one of the reasons why I chose UNC. Karena waktu itu, I was planning to actually go to U of T, in Toronto. But then, the result came out from UNC first, and it was full scholarship. Jadi, kalau ada kesempatan, kenapa enggak? Yeah. And in terms of expectations, and there. I didn't have any expectation because I never planned on going to Korea, so it was just nothing really. Even after you got here, how was the feeling? It was just I don't know, it was just normal. I'm just living my life, we're just studying. Oh, that's great. Kita tepuk dulu. Udah merasakan nggak? Yang belakang tuh jangan lomong-lomong. Tapi sorry bahas sedikit soal ekspektasi itu sebenarnya aku sempat takut banget masuk kuliah di Korea, seperti yang mereka bilang soal competitiveness-nya. Bahkan
kan aku nontonnya Sky Castle ya, kan di situ ada adegan pembunuhannya juga. Mirip sama yang tadi mau diracun ya. Kayak gue masuk SMU dibunuh nggak ya untuk kayak dapetin nilai gitu kan? ya kan, takut banget kan. Sempet yang mikir kayak gitu, ternyata masuk dan apa ya, dari ekspektasi aku ternyata orang-orangnya jauh lebih ramah dan lebih ya kayak ya udah kayak emang mereka kompetitifnya mereka tipe yang kayak lu belajar nggak kemarin, enggak, tapi nilai hasilnya 100 gitu, tapi ya emang bukan tipe yang kayak gue harus belajar tiap hari gitu. Jadi itu ekspektasinya menurut aku yang dari buruk banget jadi lebih baik. Oh, oke. Kalau teman-teman yang lain ada mau ditambahin soal ekspektasi tadi? Kayaknya Nerea tadi belum menyinggung deh. Iya, kalau aku beda, karena kan aku juga mendadak tuh mau masuk Korea. Aku nggak ada ekspektasi sama sekali gitu. Kayak aku nggak tahu Korea tuh gimana, dan aku bersyukur sih aku nggak tahu, karena aku sebelumnya di Indonesia aku anak itu dari 3 bersaudara, paling kecil, dan sebelum itu juga dua kakakku udah study abroad, jadi aku sendiri di rumah pasti bukan dimanjakan, cuman selalu mengandalkan orang tuaku gitu. Tiba-tiba aku ke Korea melihat semua orang, kenapa semua orang sendiri, ini nggak ada yang ditemenin, belajar sendiri, mencari tempat tinggal sendiri, dan itu sangat merubah aku gitu sampai 1 derajat. Dan dulu juga waktu aku SMA belajar tuh apa-apa harus bareng-bareng kan, kayak aku melihat teman-temanku yang lagi kuliah di Indo pun mereka sering di kafe belajar bareng, rame-rame. Terus meskipun mereka stres matematika tuh kayak rame-ramean gitu. Di sini kenapa aku ya udah di kamar sendiri atau di kafe sendiri. Dan diriku saat SMA nggak mungkin pernah belajar di kafe sendiri. Itu akan kayak orang nolak banget ya. Sendiri gitu kan. Ternyata di Korea mereka semua ya apa harus sendiri, dan itu justru bukan buat aku semakin insecure, tapi aku melihat mereka aja bisa. Aku aja jauh-jauh ke sini pasti harus lebih bisa dong. Oh, benar. Jadi aku menantang diriku dan akhirnya aku bisa seperti mereka gitu. Benar-benar tadi di samping sebenarnya udah tantangan ya berarti ya. Ternyata kalau dari sudut pandang Nerea tadi, sampai ke Korea itu nggak hanya untuk belajar akademik aja kita di sini, tapi juga belajar kehidupan gitu. Gimana kita bisa mungkin belajar masak pertama kali, sebelumnya udah ada yang masakin atau tinggal GoFood gitu, atau kita berkehidupan sehari-hari, akhirnya kita bertumbuh juga semuanya di sini. Nah, terkait dengan tantangan-tantangan yang ada di kampus maupun di luar kampus teman-teman selama tinggal di Korea ini, akhirnya gimana sih teman-teman untuk men-tackle si tantangan ini gitu? Apa kira-kira mungkin bisa dibilang bakat, skill, atau bekal gitu ya yang teman-teman punya supaya teman-teman bisa tetap survive di kehidupan akademik, terutama juga dengan tadi yang udah Lutfi sampaikan, adanya competitiveness di sini yang mungkin sangatlah di luar dugaan kita semua gitu. Kira-kira apa bekalnya untuk menghadapi tantangan? Mungkin bisa dari Rio, silakan Rio. Sebetulnya ini pertanyaan yang cukup sulit untuk personally saya, karena karena saya juga belum selesai kuliah juga gitu, jadi saya nggak tahu perjalanan saya akan kemana dan lain-lain. Tapi mungkin kalau misalnya apa yang sudah saya pelajari selama 2 tahun ini di kuliah adalah apapun opportunity yang bisa diambil, mungkin ambil aja. Jadi kayak istilahnya hajar aja, mau kesulitan di mana, dan misalnya nanti kayak research-nya misal bingung dan lain-lain, kesusahan, itu nggak masalah. Dan menurutku kayaknya semua jalan itu akan sulit, dan gimana caranya kita manage itu adalah kita harus cari interest kita yang emang benar kita suka. Jadi walaupun kita bersusah payah, tapi kan at least kita suka dengan itu gitu. Karena jujur aku ngambil ini sedikit fun fact dari aku. Aku kan di tulisan computer science sama material science. Sebetulnya sekarang aku sedang beralih buat full material science, karena awalnya jujur computer science itu kan sekarang sedang sangat berkembang ya. Dan aku jujur kayak ke bawah arus computer science itu. Jadi padahal setelah aku introspeksi diri gitu, kayaknya lebih mending ke material science tuh. Jadi rencananya aku bakal pindah ke material science, dan mungkin itu sedikit contoh kalau misalnya kayak kalau misalnya kita mau bersusah payah, mungkin kita lebih cari yang memang kita suka gitu. Oke, menarik. Berarti it's okay untuk kita hadapi semuanya dulu, nanti kita akan menemukan jalan yang kita suka gitu ya. Oke, kalau dari Kak Bima, mungkin ada pandangan lain?
I guess for me, in terms of like competition and everything like that, like I just don't really care about what other people do. I just focus on myself. Like I mean, like you're here to study, you're here to learn. You're not here to like compare yourself to other people. I feel like a lot of people tend to do that, and I just focus on myself. Like if I want to study, if I'm learning something, I just focus on the professor, on the lecturer, and I just take my time and improving my skills, improving my knowledge, and that's what I do. And yeah. Oke. So untuk sejauh ini untuk menghadapi tantangan itu hanya jalani aja dulu gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Kak Lutfi dulu boleh. Ya, mungkin kalau akademik kayak kurang lebih sama, tapi kalau yang dari sisi non akademik kali ya, itu kan saya ke sini juga waktu itu belum bisa bahasa Korea. Jadi belum bisa bahasa Korea sama sekali juga kan, dan emang nggak tahu apa tentang Korea gitu. Nah, emang ya nggak terlalu mendalami pop culture Korea lah kayak saya kan bukan. Jadi ya gimana gitu kan. Jadi gimana cara saya bisa tahu mengenal gitu kan, yang pasti saya mengandalkan senior dan mentor yang sudah ada gitu kan, yang ada di KAIS juga gitu. Jadi saya minta tolong gitu. Terus saya kadang cek juga tiap hari, kakak kalau kayak gini kalau kayak gini nah, kan awal-awal ngerepotin juga kan gitu. Jadi dia siap juga. Alhamdulillah senior di sini itu ramah. Saya dengar cerita kayaknya kalau di itu tidak terlalu, tapi ya di sini ramah gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa dibantu, mereka juga kayak senang banget ngebantu gitu kan, ngelihat diri mereka di masalah atau gimana gitu. Jadi ya itulah dari saya, walaupun agak gimana tapi ya saya ngandelin orang lain sih. Boleh dong. Kalau yang tadi hajar aja dulu, kemudian bisa dengan bantuan senior juga gitu ya. Kalau Neria? Kalau aku skill yang dibutuhkan untuk bertahan juga ilmu networking ya gitu. Udah jauh-jauh di sini ya emang nggak apa-apa kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi emang kita juga harus membutuhkan orang lain. Udah jauh-jauh kuliah di luar negeri kok nggak ada teman gitu kan, ya minimal kita mencari teman-teman, kita bisa belajar dari teman-teman yang dari negara-negara lain, kita bisa belajar budaya mereka, dan itu wawasan kita jadi lebih luas gitu, network kita lebih luas, dan juga ilmu yang kita dapatkan juga lebih luas. Tapi yang benar-benar aku alami saat pertama kali aku nyampe sini, aku tidak kenal siapa-siapa, ya bisa dimulai dari mencari teman Indonesia dulu gitu ya. Makanya saat itu semester pertama aku langsung ikut acara Pertika, aku ikut makanya aku ikut teman gitu. Bahkan aku ingat banget pertama kali tuh kayak saat aku mendengar ada orang berbicara bahasa Indonesia, aku langsung nembak kayak, kamu orang Indonesia ya? Aku nggak tahu ternyata banyak orang Indonesia di Korea, bahkan di jalan karena aku nggak tahu juga Myeongdong tuh tempat turis orang Indonesia jalan di Myeongdong tuh orang Indonesia ya? Kenapa? Gitu, aku lagi jalan-jalan, oh ya maaf aku mahasiswa di sini di KU dulu kayak, oh iya maaf oversharing ya gitu. Aku mau cari orang, aku sendiri di sini, aku butuh orang gitu. Akhirnya saat itu aku belajar, akhirnya aku ketemu teman-teman Pertika, aku ketemu teman-teman Quina atau KU Indonesia, dan situ aku dibantu juga, dan mulai dari teman-teman Indonesia aku bisa ke teman-teman di luar lagi, orang-orang westernnya atau orang-orang lokal juga, meskipun tidak apa-apa tidak kenal mereka begitu dalam, tapi kita bisa bertukaran saya Instagram, dan kalau ada kebutuhan in the future kita bisa connect ke mereka gitu. Jadi bernetworkinglah seluas mungkin, maka kita akan bisa bertahan di sini gitu. Menarik, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, kalau tadi berkomunitas ya. Kalau Kai, setuju nggak komunitas juga? Atau kamu punya senjata lain nih supaya bisa bertahan di Korea? Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau setuju sama pendapat semuanya, tapi yang paling penting menurut aku dari awal adalah mental kan. Karena sebelum datang itu tuh emang kita semua bukan orang yang udah dewasa sebelum datang ke Korea, tapi at least yakin aku mau ke Korea mau ngapain sih? Itu yang menurut aku paling penting ditanami. Karena banyak orang yang kayak bukan mau kuliah ke Korea, malah kayak, oh Korea, yaudah aku keterima di mana aja, yang penting nanti aku mau ke K, mau ngekok kayak mau ngapain, kayak aku mau jalan-jalan di Korea, kayak nggak bisa gitu. Karena ya kalau datang kamu tujuannya kuliah ya kuliah gitu. Jangan boleh yang lain untuk kesenangan, tapi jangan tiba-tiba
tiap hari nanti datang ke konser siapa atau kayak gimana. Kayak menurut aku tuh niatnya lagi kayak niatnya itu tuh paling penting menurut aku, dan itu yang aku tanamin sama diri aku kayak dari awal. Ayo kita datang ke Korea, kamu udah dipilih nih gitu, udah dipilih, kamu udah berjuang sejauh ini, masa sampai sana kamu nggak ngelakuin apa-apa. Itu yang selalu bikin aku kayak yuk jangan nyerah lah. Bahkan sebenarnya sedikit informasi, aku pas semester 2 awal kuliah itu lumayan yang kayak apa pulang ke Indo ya. Pulang ke Indo buat COC ya. Karena udah capek banget kan jujur sebenarnya, udah sampai di tahap mental breakdown kayaknya pas itu. Udah lumayan yang kayak selesai ujian nangis, udah yang kayak Sama. Karena beda dengan teman-teman di sini, menurut aku kelas aku mostly hampir Korea. Jadi bahkan semester ini semua kelas aku bahkan sebenarnya Korean. Jadi kayak banyak kendala aku tuh kayak udah belajar di kelas harus belajar sendiri lagi. Jadi catch-up-nya tuh lumayan susah. Tapi alhamdulillahnya udah kayak kata Nerea tadi, kayak ya komunitas. Aku dari awal datang ke sini tuh beneran kayak orang Indonesia ya gitu. Kayak bahkan kemarin pas pemilu aja tuh kayak hari di depan kan, ya pemilu orang Indonesia semua sih. Tapi aku kayak Kak di Indonesia ada di mananya Kak, mau ngapain kayak Kak di sini tinggal di mana. Jadi kayak always kayak kenalan sama orang baru, bahkan sama teman-teman internasional. I can say kayak aku pergi ke negara manapun kayaknya aku ada temen gitu sekarang. Dan sama orang Korea pun, dan alhamdulillah aku sama orang Korea pun lumayan banyak deket. Jadi kayak menurut aku pentingnya bangun relasi itu apa ya, teman-teman pernah ada yang tipsnya sama temen sekelasnya Kak. Aku tuh sering yang kayak temen sama temen Korea kan, aku lagi kayaknya nggak mau datang deh hari ini tipsnya deh. Nah itu aku bisa sama teman Korea aku, maka teman Korea aku ngelakuin itu ke aku juga. Jadi kayak saling membantu. Saling membantu dalam tugas, dalam Akal-akal dikit gak apa-apa ya. Jadi menurut aku penting banget kayak bangun relasi lagi. Dan salah satu alasan aku bisa bangkit lagi pas aku terpuruk di semester 2 tuh karena teman-teman di Indonesia aku sama teman-teman internasional juga pas itu yang kayak nggak apa-apa, bukan lu doang yang susah kok, kita juga bisa kok gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang udah tahun keempat SMP. Tahun keempat ya tadi, tepuk tangan dulu luar biasa teman-teman. Wow, kalau aku bisa narik satu benang merah ya, sebenarnya ada pola yang teman-teman sebutkan itu, yaitu jangan lelah untuk berkomunikasi duluan mungkin ya. Approach, jangan pernah malu untuk approach duluan gitu. Karena dari komunikasi itu kita bisa munculin relasi baru yang itu akan membantu kita juga. Sama yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dubes ya. Kalau you will never know kata beliau. Saya ingat banget tadi. Oke teman-teman, kalau terkait tadi kan kita juga ngomongin soal masih di kompetitif dan niat yang tadi disampaikan Kai. Mungkin Kai bisa nggak sih ceritain juga terkait gimana sih, ini kan udah COC nih ya. Sekarang Kai kalau kemana, mungkin teman-teman semua di kehidupannya setelah COC ini ada perubahan nggak sih? Satu itu, ada perubahan nggak setelah COC gitu. Kemudian ketika teman-teman jalan sekarang udah COC gitu. Gimana rasanya mempertahankan akademik itu gitu setelah jadi COC? Kemudian kan ada tantangan sendiri tuh di akademik teman-teman. Apa sih cara mempertahankan prestasi teman-teman? Boleh siapa dulu ada mau jawab? Aku pengen jawab perubahannya sih sebenarnya. Oke, boleh. Tapi perubahan kitanya bukannya perubahan setelahnya, malah ketika COC berlangsung tuh banyak banget yang berubah. Salah satunya, gimana tuh? Kayaknya aku merasa pas kita ikut COC, oke lah pas COC-nya menurut aku lumayan, emang kita take a leap forward. Yes, gitu lah pas itu. Seminggu kita take a leap kayak for 1 week, terus kayak setelah syuting selesai, bla bla bla. Nah mulai nih masa promotionnya kan. Masa promotion ini yang menurut aku lumayan mengguncang diriku yang baru. Kayak apa ya, menghandle that much attention sama engagement tuh ternyata mudah menurut aku. Kayak pertama-tama aku keluar poster aku yang ini nih, keluar poster itu kan bisa 24 jam aku ngeliatin HP doang. Itu gue doang ya? Kayaknya banyak yang deh. Tapi I think kayak lumayan nge-handle, lebih karena kayak aku harus ngapain setelah ini, aku harus bikin konten apa nih. Mungkin yang kayak gitu yang lumayan
sempat ngebebanin aku juga. Walaupun sekarang sebenarnya udah lebih kayak ya udah jalanin aja, kalau butuh sharing, kalau kita emang kayak nggak terlalu butuh sharing nggak usah. Jadi emang attentionnya lagi mau ngapain gitu. Kayak Bima bisa sering bikin dimasakin gitu. Ria sering ngapain ya? Pokoknya kayak menurut aku si Valerio bikin konten-konten ngajar itu keren banget menurut aku. Jadi kayak lebih balik lagi sekarang diri masing-masing sih. Kayak kemarin tuh kita ada mention, yaudah kalian mau pakai baju apa, kata Lutfi pakai percaya diri apa sih lu bilang Lutfi? Pesona diri sendiri. Iya benar. Jadi kayak balik lagi tuh menurut aku kayak ya udah sekarang apa yang mau kita lakuin itu tergantung pesona diri masing-masing. Oke, menarik, tepuk tangan dulu teman-teman. Bima, boleh deh. Apakah kamu juga scrolling 24 jam waktu pertama kali show up ke dunia? Itu diperbola ya. Yeah, I think so. Karena like how do I say this? Like when it first came out, it was so overwhelming. I think because like why would these people like follow me and like attention on me? Like I don't think like I'm that special. Or, like I'm anyone like worth having fans on or something like that. But kayak at the same time it's like really I guess empowering. Like it boosts your self confidence but then at the same time kayak ekspektasinya jadi tinggi banget. Like a lot of people have these certain image of me, certain expectations, and I'm just a human living my life. Like sometimes like I cannot please everyone, and so managing all of that can be overwhelming, especially during the semester. Like you have to take so many courses, and that time I was in the lab. I was working as a undergraduate researcher, and I was actually teaching organic chemistry as well as a tutor. So you got managing all of that and managing the expectations and with the fans and everything was overwhelming. And I had a time where I'm like, should I just like delete everything and like so yeah, it was overwhelming. But at the same time, I'm just I'm also grateful for it. Karena kayak I learned a lot from being I guess an influencer. So yeah, it's like a mix of those emotions and experience. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. I think people do follow you because you are inspiring. You inspire us. Betul. So, kalau dari Rio, gimana Rio? Iya, sebetulnya kalau pas di post itu pertama kali dan yang meledak dan lain-lain, COC dan lain-lain itu, sebenarnya saya mirip kayak Bima. Saya sebenarnya nggak suka orang ngefans sama saya. Saya nggak suka punya fans sebetulnya. Kenapa? Karena apa yang mau dibanggakan dari diri saya gitu. Banyak. Kalau misalnya Rio, kamu pengajar. Oke. Nah itu poin kedua. Saya oke kalau misalnya fans saya itu ngefans sama konten saya, bukan saya gitu. Oke. Lebih ke kontennya Ya. yang Ini saya sempat ngobrol ini sama profesor saya di KAIS dan kebetulan ini sedikit filosofikal. boleh. Jadi sebenarnya profesor bilang sebenarnya apa sih yang mau kita ambil dari hidup ini gitu. Ada profesor material science kebetulan. Terus beliau bilang kalau misalnya kita nyari duit, misalnya ini kita lahir dan kita meninggal di sini. Iya. Kalau misalnya kita nyari duit kita kan akan naik gitu ya. Tapi kan endingnya kalau misalnya kita meninggal, duit kita nggak bakal kita bawa ke surga kan. Jadi kan pasti curve-nya bakal turun lagi kan. Dan curve turun ini begitu juga dengan sadness kita. Jadi kalau misalnya kita kehilangan duit, berarti kita akan mendapatkan sadness yang gede. Nah, gimana cara kita supaya kita nggak sedih harta kita hilang? Itu dengan cara, beliau bilang dengan cara meninggalkan jejak di dunia ini. Jadi kita lakuin apapun yang kita suka dan impact kita akan selalu abadi di dunia ini katanya gitu. Nah, makanya jadi yang tadi udah disebut, saya tuh sempat ngajar saya buat konten ngajar di Instagram namanya Valerio Sketch Explains kalau teman-teman pernah lihat. Tadi apa? Itu nama branding kontennya sih, Valerio Sketch Explains di akun saya. Oh iya, di akun. Kenapa saya buat itu? Karena ya saya pengen teman-teman tuh bukan ngefans ke diri saya, tapi pengen ngefans ke
konten saya gitu, Ke makanya karya kamu ke ya. karya saya. Karena jujur, to be honest, saya nggak terlalu suka kayak misal saya di publik gitu tiba-tiba ada yang misal Kalio gitu. aku nggak suka jujur aja. Jadi kalau nanti ketemu Rio jangan disapa. Nggak apa, kalau khusus teman-teman ini boleh. Karena kenalan ya, ketemu langsung ya. Gak apa-apa. Oke. Ya, jadi kesimpulannya ya, saya lebih pakai COC ini sebagai platform saya itu berkarya gitu sih, dan memberi impact ke teman-teman yang mungkin sekarang sedang struggle dan lain-lain. Mungkin harapannya dari konten saya itu bisa ya membantu lah, at least. Oh, Rio keren banget. Oke. Kalau Nelia gimana? Kalau sebelum COC ya, sebelum COC tuh aku juga akun IG itu private gitu. Aku jarang banget sebenarnya ngeposting, itu jarang banget. Kayak pasti banyak juga yang di sini relate, kayak kalau mau post di akun first tuh mikir 1000 kali ya. Kayak tapi sebenarnya emang kalau di first juga orang tuh lewat-lewat aja. Kalau setelah di post ya orang nggak akan inget gitu kan. Nah jadi saat itu aku private tapi tiba-tiba COC harus banyak posting gitu-gitu, itu awalnya juga overwhelming bagi aku. Tapi kayak pelan-pelan aku belajar juga melihat yang sangat dari sebelumnya juga udah sering posting gitu kan. Ternyata emang ya just look at kayak apa ya, posting ya udah post aja gitu. Kayak nggak usah mikirin bakal ada hate comment atau apapun, itu nggak usah. Just kayak kalau aku emang enjoy bikin konten itu ya just post it gitu. Dan bagaimana aku mempertahankan tetap akademik aku setelah COC, karena kan sekarang pasti banyak selain akademik, non akademik, kehidupan pribadi dan juga kehidupan sosial media gitu. Yang pertama pasti time management pastinya. Aku tipe orang yang terstruktur, jadi kayak sebelum memulai minggu, aku tuh hari Sabtu atau hari Minggu tuh biasanya aku bikin to-do list aku, bener-bener dari hari Senin sampai hari Jumat, weekday mau ngapain aja. Itu aku bikin biasanya gitu. Aku bagi waktu antara akademik dan pasti prioritas nomor satuku akademik. Dan yang kedua pasti juga kehidupan organisasi mungkin, karena sekarang aku sedang berada di Kuina atau ke Indonesia, jadi aku tetap memprioritaskan itu juga. Dan yang tidak terlalu penting yang kayak bertemu dengan apa ya tahu lah event event yang sebenarnya nggak terlalu penting, ya itu dibuat di weekend aja lah gitu, di weekend. Dan itu sih nomor satu, time management. Yang kedua yaitu mengelola pola hidup yang sehat gitu. Kenapa harus mengelola pola hidup yang sehat? Karena kalau kita sakit kita nggak bisa produktif. Ya kan? Jadi kayak selama aku kuliah di sini juga, kita tanpa kita sadari ya kita boleh ambisius, kita boleh belajar setiap hari, dan kadang kita juga sampai lupa kan tidur jam berapa, makannya gimana, dan itu membuat pola hidup kita tidak sehat. Jadi aku tetap nomor 2 itu harus mengolah pola hidup, makan aku atur, olahraga tetap harus olahraga, biar nantinya kalau misalnya aku belajar ya aku tahu nih, oh udah jam harus tidur nih, aku harus tidur biar besoknya lebih maksimal saat belajar. Karena kalau ngantuk itu nggak akan efisien, dan yang akan masuk gitu, akan lupa, dan nantinya ya sia-sia kita udah belajar sampai jam 3 tapi bangun jam 6 tapi ujiannya jadi nggak bisa, kita salahin diri kita, kenapa kita tadi udah belajar lama tapi malah nggak bisa ya, saat lagian nggak tidur dengan cukup gitu kan. Jadi tetap harus mengelola pola hidup yang sehat biar tetap produktif saat belajar. Itu sih. Oke, thank you Neria. Kalau dari Lutfi gimana? Perbedaan kehidupan sebelum COC sama setelah COC tadi yang pertama. Sebenarnya nggak beda jauh secara garis besar, tapi yang perlu saya bilang mungkin ya kayak sama kayak Neria gitu, sebelum COC juga nggak terlalu main sosmed gitu kan. Maksudnya sosmed saya aktif terakhir kali itu kelas 8. Jadi kalian tahu lah anak SMP tuh postingnya kayak gimana gitu kan. Apa sih dulu kalau Lutfi postingnya apa? Nggak usah dibahas. Udah disuruh hapus. Oh, udah dihapus ya. Nah, itu kebetulan ya. Coba rapihin dong itu hapus-hapusin. Ya gitulah gitu kan. Jadi dari situ juga saya relearn ya, maksudnya cara belajar cara pakai sosial media gimana gitu kan. Oh, jadi belajar gara-gara COC ini? Iya, belajar lagi gitu kan. Maksudnya kita kan juga nggak pengen make buat yang hal yang nggak berguna juga kan. Ya, kita pengen juga sosial media hal yang produktif kan. Brandingnya bagus juga. Jadi ya gimana caranya, harus apa yang kita lakuin, apa yang perlu di-share, apa yang nggak perlu di-share gitu kan. Bisa gimana cara biar nggak salah ngomong atau apa gitu kan. Retensi orang lagi banyak belajar gitu kan. Jadi ya dari situ saya belajar kayak cara pakai sosial media, dan alhamdulillah sebenarnya sampai sekarang di organisasi atau di apa juga kepake, bahkan di
kelas matkul saya juga itu ilmunya juga kepake gitu. Jadi ya ngebantu banget gitu hal-hal yang dimulai dari saya ikut COC gitu. Kalau secara garis besar mungkin karena saya kuliah di Korea juga, jadi kayak nggak terlalu banyak kayak ada orang yang ngenalin juga kan di KAIS juga, kayak bahkan mereka kayak nggak tahu saya ikut COC, teman-teman saya yang anak internasional lain gitu kan. Jadi kayak ya udah kehidupan jalan seperti biasa aja. Oke, kalau di kampus mungkin seperti normal pada umumnya. Kalau di restoran Indonesia Ya itu sering ya. Itu ada ya beberapa. Ada Tapi beberapa. dan juga saya senang gitu kan ketemu gitu. Awalnya juga saya mikir kayak sama kayak teman-teman yang lain gitu. Apa sih gitu kan yang spesial dari saya gitu kan. Perasaan banyak orang-orang yang lebih hebat di sekitar saya dibanding saya gitu kan. Tapi maksudnya saya ngeliat komen, wah ini inspirasi gitu kan, nggak nyangka ada orang yang bisa kayak gini gitu kan. Terus saya kayak mikir, oh memang mungkin Indonesia butuh role model yang kayak Saya. Role model kayak Fane. Oke, Pak. Lain-lain gitu kan. Jadi saya ngelihat acara Clash of Champions sendiri ini juga, wah ini ternyata suatu hal itu yang emang dibutuhkan sama murid-murid Indonesia juga. Pastinya. Karena dengan adanya COC ini dan ada kehadiran teman-teman semua yang kemudian karyanya itu nggak terputus sampai COC doang, tapi juga ada konten-konten lain setelah itu juga yang justru kami ini sebagai penonton ya juga ikut terinspirasi dan ingin seperti teman-teman juga gitu, akhirnya memotivasi yang lain. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong pada pembicara kita ini. Oke, nah kalau tadi sebenarnya Neria udah sempat menyinggung soal time management ya, gimana cara mengatur waktu antara studi, kemudian pola tidur, olahraga, istirahat gitu, organisasi, dan mungkin kehidupan hore-horenya yang lain. Kalau tadi teman-teman yang lain gimana? Ada yang berbeda? Atau ada yang mau ditambahkan? Kehidupan sehari-hari. Iya, kehidupan sehari-hari. Cara mengatur waktunya tuh gimana kalau teman-teman? Kalau Lutfi boleh deh. Penasaran deh hari-harinya Lutfi seperti apa sih? Oh, saya ya kebetulan Day in my life. kebetulan jadwal kuliah hampir full. Habis itu kalau malam atau apa itu biasanya udah ada kayak jadwal klub atau janjian teman-teman main divisi bang. Divisi bang. Apa divisi bang? Warnet. Divisi bang. Jadi ya ada jadwal stream, ada jadwal kuliah gitu kan, bermain juga. Jadi ya semuanya tuh saya set di Google Calendar. Jadi saya pakai Google Calendar sih gitu kan, lumayan tertata gitu. Oke, Google Calendar, journaling, to-do list. Kalau Kai? Jujur dari mereka semua kayaknya aku yang paling P di sini. Gimana tuh? Si P ini. Lumayan spontannya. Lumayan. Sebenarnya kalau garis besar misalnya kayak kelas atau emang ada klub atau apa terus aku tetap masukin atau apa. Tapi mostly kalau misalnya mau ketemu temen tuh aku bisa yang kayak yuk ketemu malam ini yuk. Itu kayak aku tipe yang bisa diajak main semudah itu. Mobile banget. Jadi kayak sering banget tiba-tiba main sama siapa, besoknya main sama siapa. Jadi kayak dari ya kayak pas di Indo juga aku bisa yang kayak tiba-tiba kemana ya, ke Bali, ke Medan. Medan kan rumah gue ya. Masuknya tuh kayak ya kemarin tuh pas balik di Indo aku sempat yang kayak Palembang, terus ke Medan, ke Aceh, terus terbang lagi ke Jakarta ke Jogja walaupun cuma sehari 2 hari, terus balik lagi Jakarta, terus ke Bali lagi, terus kemana. Jadi kayak sebulan aku tuh bisa yang kayak gitu, yang kayak keliling kemana-mana. Jadi aku lumayan anaknya lumayan mobile dan spontan. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari dari semester 1 pernah ngikutin 7 dongari, 7 klub. 7 klub. Oh. Lumayan yang kayak apa yang pengen aku lihat nih dari satu kampus gitu. Itu kenapa motivasi ya kalau boleh ceritain lagi ya? Mungkin kalau boleh digali lagi nih. Karena kan aku nggak tahu kalau teman-teman di S1 tuh banyak nggak sih tugasnya, itu satu. Yang kedua dengan mengikuti tadi Pertika, mungkin organisasi di kampus masing-masing, komunitas Indonesianya dan klub-klub lain itu bagaimana kita mengatur waktunya gitu. Lumayan keteteran sebenarnya pasti. Lumayan yang kayak tiap hari tuh pasti aku keluar balik tuh jam 10 malam, jam 11 malam. Itu yang lumayan dari dulu tuh sering kejadian sama aku.
makanya semester 2 itu aku lumayan ngedown, aku lumayan perbaiki lagi di semester 3. Jadi kayak ngatur waktu untuk kayak apa sih yang penting di hidup aku, apa yang kayak harus aku utamain, sampai akhirnya aku tahu kayak gimana bagi-bagi waktunya, walaupun masih belum banyak yang perfect. Kayak aku belum bisa kayak Nerea yang kayak ini aku harus tidur nih, aku belum bisa. Jadi masih yang kayak buat kalian yang emang susah buat kayak aku harus tidur jam 11 atau jam 12 malam, gak apa-apa. Aku juga tipe yang kayak tiba-tiba tidur jam 3 pagi, jam 2 pagi. Tapi lebih kayak coba itu tuh dikurang-kurangin aja, dikurangin lebih untuk gaya hidup sehatnya sama gaya hidup produktifnya diperbanyak. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi itu oke untuk evaluasi terus supaya bisa lebih produktif di setiap harinya. Yang paling penting itu adalah jangan pernah bandingin sama orang lain, bandingkan sama dirimu yang kemarin. Wah, quote of the day kita udah dapat nih. Mas Nando bisa dijadiin konten. Oke, kalau dari Bima, gimana Bima? For me, I guess when I was a freshman, kayak tahun pertama itu, I prioritized hang out with friends. Okay. I didn't really study that much. Yeah, I only study when there's gonna be a test. So it's like every weekend, like I would go to like Hongdae with my friends, and then like hang out like every weekend or something like that. So, but then after second year, gitu kayak I had the opportunity to become a teaching assistant for general chemistry. So that was kind of like the moment where I prioritized my studying more. Jadi kayak bisa setiap hari studying in the library or study room sampai jam 3 malam, something like that. 3 pagi, yes, 3. And then I got into the lab, and so if it's not studying for classes, I would be in the lab, researching, and then I would be doing tutoring as well until I graduated. So that's kind of like my routine, either studying for classes, teaching in the tutoring lounge, and then in the lab. Oke. Kalau Bima ini kan satu-satunya yang udah lulus ya dari teman-teman semua ya. Waktu persiapan skripsi, ada skripsinya nggak untuk lulus di? Yes, so I had to do like a senior, like independent study. It's like a senior thesis, but it's like So I had to like make a report from the research that I conducted. Oke. Luar biasa tuh. Saya sampai speechless gitu, karena hidupnya tertata sekali. Oke, kalau Rio ada yang berbeda? Kalau saya jauh berkebalikan dari Bima. Saya lebih spontan juga sih sebenarnya, mirip kayak Kai. Iya. Karena saya meyakini bahwa khususnya tahun pertama tuh lebih ke buat explore Korea dan juga secara klub juga. Tapi saya gak se-ekstrim Kai, nyampe 7 klub itu saya gak berani ngelakuin itu. Tapi saya ya coba semua kayak misalnya organisasi dan lain-lain. Tapi mungkin ya menurut saya semua orang bakal ada di fase bahwa mereka realize kalau timetable mereka terlalu penuh gitu. Dan kayaknya ya itu it's a good thing kayaknya, dan kalian jadi tahu kapasitas kalian. Dan saya pun sekarang udah mulai mencoba ya pasnya tuh seberapa sih gitu. Dan ya itu sih, itu mungkin yang saya bisa tambahin dari tadi semua. Oke. Dan kalau bisa dibilang sih kehidupan teman-teman di sini itu kan adalah salah satu, mungkin kita semua adalah diplomat di kampus kita masing-masing ya. Kita membawa nama Indonesia gitu setiap kita berada. Nah, untuk teman-teman sendiri di lingkungan lab teman-teman atau dengan profesor, itu gimana sih caranya supaya tetap membawa identitas Indonesia di lingkungan kampus? Gimana nih? Kok Lutfi resah-resah itu kenapa Lutfi? Mungkin mau dijawab duluan, silakan. Oke, dari Rio dulu boleh. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita masih membawa budaya Indonesia begitu? Mungkin dengan berbicara bahasa Indonesia yang baik. Ke profesor. Ya. Mungkin ya mungkin selain itu ya kita tetap nggak membatasi koneksi dengan sesama Indonesia lah gitu lah. Dan ya walaupun kita ada di lingkungan yang secara internasional gitu, dan mungkin kayak orang-orang lebih cari teman-teman internasional ketimbang Indonesia, tapi menurut saya enggak sih, maksudnya kayak mencari teman ya siapapun, dan ya Indonesia pun dan networking dengan Indonesia pun bahkan lebih efektif menurut saya. Karena kalau misalnya sama Indonesia kita bahkan buat startup, buat project bareng, itu kan bakal lebih bonding ya dibanding kalau misalnya kita bareng sama teman internasional. Mungkin kan karena kalau di KAI sendiri
teman internasional itu malah lebih bonding ke sesama internasional. Itu nggak Lutfi? Oh, enggak. Punya pendapat berbeda dengan hal ini. Lutfi, nggak tahu ya, tapi kalau di kelas. Oh, iya. Fun fact-nya Lutfi itu nggak tinggal di asrama, nggak kayak saya. Jadi, Oke. ya yang saya amati itu setiap di kelas, rata-rata ya sesama negara sama negara itu sendiri. Jadi menurut saya nama Indonesia pun akan tetap akan tetap ada dan dibanggakan selalu gitu. Sama kalau misalnya memang ada orang Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri gitu sih menurut saya. Karena impactnya bakal selalu ada. Walaupun ya mungkin sedikit atau mungkin cuma satu orang, tapi karena presensi itu ya nama Indonesia akan tetap harum lah. Oke, ini sangat menginspirasi. Kalau Bima, Kalau aku, menurutku, the most important thing is just be the best. I think. Karena like if you're like an Indonesian international student in Korea, and then you kind of like manage to prove yourself that you're the best in what you do, then automatically kayak nama Indonesia. akan terbawa Yeah, juga. there you go. So it's not like you have to, let's say, apa misalnya introduce your culture. It doesn't necessarily have to be that. It could be that, but then just doing your best and be the best and proving that you're the best in your cohort is like one of the most effective way that you can actually, bring the Indonesian name. Setuju. Kalau boleh ceritakan. Kalau Kai ada pendapat lain? Wow, aku sangat melihat yang lain tuh kayak orang. Kalau aku lebih ke karena aku emang anaknya lumayan networking sama kayak Neria kayaknya, lumayan yang kayak kenal profesor sana, profesor sini. Jadi banyak yang profesor itu emang kenal sama aku juga, dan aku juga student presiden apa sih namanya? Ketua President of Association International Student Association. I was like one of the president of the International Student Association di jurusan aku. Oh. Jadi kayak dari situ juga profesor yang yang ngebimbing kita tahu aku orang Indonesia. Jadi kayak dengan aku aktif di berbagai organisasi itu banyak orang tahu orang Indo ya gitu, dari you are from Indonesia, kayak dari situ dari Indonesia ya, kamu ke Indonesia ya kayak gitu, kayak dari situ mereka mulai tahu orang Indonesia ya, terus kayak gimana Indonesia, aku sering ke Bali loh gitu. Jadi kayak dari networking itulah orang-orang banyak yang kayak kita saling cerita soal, mereka nanya-nanya soal Indonesia gitu. Jadi kayak networking aku dari situ sih untuk kayak Oh keren, tapi bahasa Koreanya udah pernah dibilangnya belum? Kok kayaknya Korea nih? Jago banget soalnya. Mungkin karena kelas aku sendiri yang lebih banyak Koreanya, jadi aku mau nggak mau nih untuk survive kan Kak. Oke. Karena in the ending kayak gimana mau ngenalin Indonesian ke Korean kalau kita nggak bisa bahasa mereka juga. Oke, itu kunci tuh Kai. Kalau Neria gimana Neria? Kalau aku agak beda ya, karena kan tadi soal mereka gitu menunjukkan persepsi orang Korea ke orang Indonesia. Kalau aku sedikit cerita waktu pertama kali Hari Batik Nasional di sini, aku pakai baju batik, tapi bukan baju tapi lebih ke kain batik itu outer gitu kan. Dan kebanyakan juga mahasiswa Korea kan bajunya monokrom kan. Tiba-tiba aku tuh mencolok sendiri warna merah batik gitu kan. Aku pede aja jalan. Tapi kayak pertama kali aku masuk kelas itu langsung dipuji sama dosennya, I love your outfit today gitu. Terus kayak thank you, ini kain batik gitu. Terus aku bilang aja kayak ini hasil karya bangsa Indonesia gitu. Dengan bangga kan, ini kain batik. Terus pindah kelas lagi, cewek-cewek pada nggak kenal mereka siapa, tapi kayak your outfit is so beautiful, kayak iya ini batik loh gitu. Jadi kayak dari situ aku bisa membawa Indonesia juga dengan kain batik itu. Dan jadi aku sekarang nggak malu sih, kayak malah aku seneng kalau misalnya ada satu harinya aku pakai batik yang biar menunjukkan kalau Indonesia tuh kaya akan ragam budaya dan juga kain-kain mereka sangat kaya gitu. Keren. Boleh, Lutfi, kamu juga suka pakai batik di kampus? Kebetulan enggak. Gimana kalau Lutfi? Kalau saya sih pertama notice beberapa perbedaan perilaku ya, kecil-kecil gitu kayak orang Korea sama orang Indonesia gitu kan. Dan menurut saya ada beberapa Indonesia yang unggul dibanding orang Korea sendiri gitu. Jadi saya coba terapin itu buat orang Korea. Contohnya kayak apa? Misalnya nih kayak
di jalan ketemu teman sapa gitu kan nggak banyak ya maksudnya kita ngeliat orang Korea kayak gitu jadi kayak pas ada orang bro itu apa juga nih yang dari Indonesia bahasa basinya kan jadi ya kalau ada temen gitu kan misalnya dia lagi bosan nunggu halte ya udah saya ajak bahasa basi dulu nunggu bis gitu kan sampai bisa datang kita ke kelas bareng gitu kan ya kayak gitu habis itu oleh-oleh juga kan jadi kan kalau lagi kita balik kampung gitu kan kita suka ngasih oleh-oleh nah saya juga kalau ke Korea ya udah saya kasih gitu kan ini makanan itu coba gitu kan habis itu yang saya perlu highlight juga itu orang Indonesia tuh ramah sama tetangga jadi kalau ada apa-apa saya juga suka ajak ngobrol tetangga sama terutama landlord ya, itu sampai landlordnya bingung gitu kan kamu baik banget kayak nggak ada tenant lain yang ngajak saya ngobrol atau apa nanya kabar dan sebagainya gitu kan jadi kan kayak wah gitu kan ternyata orang Indonesia baik lah gitu kan terus ya saya harap landlordnya ngasih diskon ke orang Indonesia Boleh promosinya ya. Luar biasa. Bismillah aja gitu. Doa gitu ya. Itu kan kita notice lah gitu kan beberapa kayak wah ternyata ada beberapa hal di Indonesia yang menurut kita bagus dan nggak ada di Korea gitu. Kita coba terapin dimulai dari diri kita sendiri gitu kan. Malah sekarang teman-teman saya juga kalau ngeliat saya nyapa saya juga gitu kan. Tetap dipukul pundak saya gitu kan kalau di belakang kelas gitu kan. Tebak siapa gitu kan. Tebak siapa. Gitu. Kayak gitu. Jadi senang juga gitu kan. Dan juga mereka kayak nggak nyebut saya doang yang baik tapi kayak orang Indonesia asik-asik juga gitu kan ramah-ramah gitu kan ya kita kan pengen dikenal Indonesia sebagai negara yang ramah kan iya kayak gitu. Oh menarik jadi semuanya memberikan kesan-kesan yang baik supaya Indonesia juga ikut terbawa nama baiknya ya teman-teman mungkin terakhir nih sebelum kita nanti akan melempar pertanyaan ke teman-teman hadirin yang hadir di sini maupun yang ada di channel Perpika di sosial media Perpika. Terakhir karena ini tetap berkaitan juga dengan ulang tahun Perpika hari ini. Selamat ulang tahun Perpika. Jadi aku juga mau nanya nih ke kakak-kakak semuanya yang ada di sini terkait pandangan teman-teman singkat aja ya terkait Perpika dan juga mungkin pesan-pesan untuk Perpika di hari ulang tahunnya Perpika sekarang. Boleh dari Yosi, silakan. Iya ngelihat program-program Perpika yang dari 2025 sekarang 2026 ya 2026 saya dengar dari Rio dari Kak Ilham juga kayaknya wah makin menjanjikan nih gitu kan makin open gitu kan juga jadi saya harap programnya berjalan sesuai rencana gitu lah amin itu aja sih pesan dari saya doa lah lebih ke doa oke. Kalau Kak Daria boleh silakan. Kalau tadi kan saya sudah cerita ya pertama kali saya ke Korea pun saya langsung ikut acara Perpika gitu jadi apa ya kesan ya Kesan terus pesan. Mungkin aku kesan-pesan semoga terus menjadi rumah bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih Indonesia terutama untuk supaya bisa merasa tidak jauh dari rumah gitu jadi meskipun di negara asing tapi bisa ada merasa rumah dan juga kenyamanan di sini. Oke, amin. Kalau aku sendiri mungkin aku yang sudah paling lama di Perpika dulu ya dari 2022. Jadi kayak aku masuk 2022 di Perpika ya? Iya, aku pernah jadi pengurus Perpika 3 tahun ya. Divisi apa Kai? Berubah-ubah kan. Banyak banget sempat jadi menteri juga dan menurut aku Perpika sekarang makin lebih baik lagi, programnya lebih besar lagi. Aku nggak nyangka bisa kemarin sampai 100 orang dikumpulin trip bareng. Jadi kayak semoga makin bisa merambat ke lebih banyak komposisi lebih banyak bidang-bidang lagi dan mengajak lebih banyak orang-orang dari student-student Indonesia yang mungkin belum pernah ikut acara Perpika. Amin. Dimas, I think it's great that Perpika is like a community for Indonesians. Jadi kayak especially for those who just arrived in Korea, I feel like sometimes we get homesick a lot. Jadi I think Perpika needs to be there for these type of students. It is great that we have these kind of events where we can invite those who have just arrived to kind of like brief them on living in Korea and stuff like that. So and there's always room for improvement. Jadi just keep on and keep growing. Mantap. Oke, kalau Kak Rio terakhir. Kalau saya karena saya di Perpikanya sendiri kayaknya agak aneh kalau saya kasih pesan-pesan. Jadi mungkin saya lebih ke minta tolong teman-teman semua yang ada di sini kan kebanyakan mahasiswa baru ya. Kalau ada gathering nanti daftar aja. Terutama wilayah 2.
Oke, makasih banyak Rio untuk pesannya ya untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, setelah ini tadi kita sudah mendengarkan semua cerita seru-seru banget gimana teman-teman menjalani studinya di sini, bertahan, kemudian untuk selanjutnya nextnya apa. Nah teman-teman silakan kami buka juga mungkin 3 penanya terlebih dahulu ya untuk kakak-kakak yang ada di sini pembicara. Boleh angkat tangan yang mau bertanya silakan. Oke, ada yang baju hitam, bertanya 1. 3 pertanyaan, ada lagi yang mau? Silakan, boleh lagi. Oke, yang berbaju batik. Yang kedua, yang ketiga. Belum ada, oke. Masnya dulu yang baju hitam, silakan mas. Bisa memperkenalkan diri dulu, kemudian kampusnya, lalu pertanyaannya ya. Perkenalkan, nama saya Sam Surya dari Kukmin University. Kebetulan ketua kita sebelah paling pojok. Pertanyaannya simpel sih Kak. Ini sebenarnya pertanyaan dari binaan-binaan saya yang sekarang sedang proses mau rekis ke KKS. Kadang tuh mereka gini sih Kak. Awalnya semangat nih, awal buka gitu, gitu. Setelah di setengah perjalanan, kadang tuh kayak gue bisa nggak ya? Kayaknya susah banget tuh, deadline-nya bro, terlalu padat gitu dan sebagainya. Sampai mungkin mereka mempertanyakan kembali, wah kenapa mereka harus ke Korea? Jurusan apa yang harus mereka pilih dan sebagainya? Atau mungkin ada beberapa mente mungkin ya, yang bahkan sampai punya mimpi untuk Korea pun nggak bisa. Kayak, katanya nggak bisa deh. Kayak kapasitas gue yang sekarang kayak gini itu nggak bakalan bisa kayak misalkan COC di depan gitu. Gimana kira-kira caranya nih? Solusi atau mungkin nasihat untuk teman-teman yang modelan seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu mereka bisa nyampe ke Korea. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Surya. Thank you Kak Surya. Mungkin kalau untuk jawaban BKS-nya aku dulu kan. Oke. Sebenarnya kita mungkin belum mendengarkan pertanyaan boleh. Jadi pertanyaan kita kumpulin, nanti kita jawab, oke? Oke, yang kedua Mas Fauzan, yang pakai baju batik, betul ya? Ya, boleh memperkenalkan diri, kampus, kemudian pertanyaannya. Ya, izin perkenalan diri, nama aku Fauzan, aku dari Kumohon National Institute of Technology. Kemudian mau nanya sebetulnya, untuk teman-teman di sini, kakak-kakak yang khususnya dari sarjana gitu ya, S1, undergraduate, itu apakah ada project conference untuk menampilkan hasil riset? Kemudian juga kan tadi salah satu yang disampaikan sama dari para narasumber di sini bahwa networking itu sangat penting. Dan kita kan orang Indonesia di sini punya berbagai macam bidang studi keilmuan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita bisa berkolaborasi itu kan akan menjadi luar biasa gitu ya, menghimpun kekuatan orang Indonesia terutama di bidang riset. Sebetulnya apakah ada tips dari kakak-kakak di sini bagaimana kita bisa menguatkan networking kita khususnya untuk berkolaborasi di bidang riset? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Baik, karena masih 2 oke. Yang ketiga silakan Kak. Boleh silakan memperkenalkan nama. Ya, selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman lah ya mungkin. Ya, selamat sore teman-teman, terima kasih buat kisah inspiratif yang udah boleh di-share. Nah, kebetulan saya Mesa dari Yonsei University. Hai Kak Bimuci. Newbie masih maba di Yonsei University. Nah, mau nanya ke Kak Bima sama kakak-kakak yang lain. Nah, pernah nggak sih kalian merasakan once kalian jadi newbie atau mungkin once memulai sesuatu itu imposter syndrome gitu, while kita lagi di negara orang sebelumnya kan dengan competitiveness tadi yang sangat tinggi, how to reduce it gitu supaya kita bisa survive di sini gitu, especially untuk bisa survive di Thank you. Terima kasih Vanessa.
Oke, untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan atas antusiasmenya untuk menyimak. Kita akan lanjut untuk menjawab sesi pertanyaan langsung terlebih dahulu dari pertanyaan Mas Surya terkait dengan GKS nih terutama ya. Kalau misalkan di tengah-tengah jalan pesimis gitu, apa solusinya dan nasihat dari teman-teman semua? Mungkin boleh dimulai dari yang GKS juga. Karena mungkin aku juga nggak bisa jawab banyak, tapi dari aku sendiri dulu tuh pas daftar GKS emang susah banget. Deadline itu emang kayak tiba-tiba, karena kan mereka itu tuh biasanya untuk S1 buka tuh bulan 9 awal, tutup tuh kalau nggak salah bulan 9 akhir atau awal bulan 10. Dan untuk S2 tuh buka bulan 2 apa bulan 3 aku lupa, terus tutup dalam 1 bulan itu juga, bahkan bisa kayak dalam setengah bulan. Jadi emang secara jadwal tuh ketat banget Kak. Bahkan aku pernah mau ikut 2021, tapi aku baru tahu soal DKS itu seminggu sebelumnya, aku nggak jadi daftar. Jadi aku baru daftar persiapan untuk tahun depannya. Jadi emang kalau untuk persiapan GKS, minimal aku sendiri pas itu persiapannya tuh 1,5 bulan. Karena mulai dari, karena aku tinggal jauh dari ibu kota, untuk kayak translating dulu tuh wajib banget translating Kak, translating terus apalagi ya, aku lupa bahasanya, legalisir, perlu apostil lagi, karena apostil kan harus ke kedutaan besarnya lagi. Dan itu tuh kayak dulu tuh Kemenkumham, Kemenhu, terus ke KBRI-nya, ke dubesnya Korea di Indo pas itu. Jadi aku bener-bener yang kayak panjang banget nih, harus apostilnya panjang banget gitu. Tapi emang di situ tantangannya, biar ya kalau kamu dari situ aja udah nggak berani berjuang, gimana mau di Korea nanti gitu loh Kak. Kayak di Korea kita nggak semudah itu, lebih visa lebih susah lagi, ini itu nggak semudah itu loh Kak menurut aku. Jadi kayak emang secara mental itu capek banget, tapi anggap aja kayak toh ini salah satu proses yang aku lakuin dalam hidup aku kok. Mau aku nanti lulus atau enggak, ya itu serahin kepada yang di atas kalau aku ya, karena nggak semua proses tuh nggak harus ada keberhasilannya loh Kak. Yang penting ada pembelajaran. Iya, jadi kayak karena dari situ kayak proses kayak yang sebelumnya, misalnya aku daftar ke Turki Baccalaureate dulu, aku daftar ke Turki, itu masih SIku jelek banget Kak. Tapi aku ikut beberapa beasiswa lain lagi, nggak lulus, ikut beasiswa apa lagi. Jadi kayak dari situ makin baik nih bentuk essay aku kayak gimana, dokumen aku kayak gimana, dan akhirnya alhamdulillah pas aku daftar GKS itu one shot Kak. Jadi kayak menurut aku persiapannya emang kalau bisa lebih sebelum nih GKS-nya buka, kita udah persiapan aja gitu. Dan untuk pembuatan kayak essay dan lain sebagainya, jangan lupa minta proofreading. Bahkan untuk menurut aku ya, alumni GKS, penerima GKS itu banyak banget yang mau jawabin DM teman-teman kalau butuh. Jadi kayak Kak, aku boleh bantu lihat proofreading essay aku nggak? Jadi kayak kita bantu liatin. Dan aku udah pernah buka mentoring dulu pas itu Kak, dan alhamdulillah aku punya 5 mentee yang lulus GKS juga setelah itu. Jadi kayak jangan pernah berhenti, coba aja sih kalau dan berproses. Luar biasa. Mungkin teman-teman lain ada yang tahu kalau soal gimana Koreanya lah. Boleh. Gimana di Koreanya? I think I'm gonna add about their application process, especially for scholarship. I don't know much about GKS. I think this is a scholarship application gitu kan. I think in my mindset is really important, as I said. Jadi kayak you have to be, I guess, delusional. Like you have to believe that you're the best, that you're the best candidate for this scholarship, you're the best candidate for this program. Like even though maybe you're not at the moment, if your mindset is like, I don't think I can, then you're never gonna get it. If your mindset first starts kayak I'm never gonna get it, then you will never gonna get it. Jadi kayak even kayak waktu I apply for PhD, karena I dari S1 and then I directly jump to S3, right? And that's really hard to do, especially I'm applying to American PhD programs. That's as an international student, the rate of getting in is really low. And then I was asking to my professor, can I actually really get it? And then he said with that mindset, you're never gonna get it. So your mindset is really important. You have to believe in yourself, and you have to be delusional to the point that you're the best. And that's the way most of us did it, I guess. Oke, dari Rio, Bu. Sebenarnya tadi dari pertanyaannya saya emang relate banget relatable. Saya
fun fact-nya saya sempat mempertimbangkan GKS ini. Saya sempat cek websitenya dan requirement-nya. Terus tulisannya kayak setiap upload-nya harus ditulisin 1, 2 gitu-gitu. Dan aku pikir kayak, udahlah. Cuman itu jangan diikutin karena menurut saya kenapa saya pas itu kayak ya udah nggak jadi, karena jujur aja saya merasa saya belum kenal diri saya banget gitu, karena saya ragu-ragu, saya lebih ke instead of saya cari mana path yang bakal buat saya paling paling cocok, paling oke, tapi saya malah lebih ke nebar gitu, kayak lebih coba semuanya lah gitu. Tapi saran saya mending kayak kalian harus kenalin diri kalian dulu, bisa kalian mau jurusan apa, apply beasiswanya apa, itu kan beda-beda kan soalnya. Dan misalnya uninya apa, baru kalian gerak gitu. Dibanding kalau misalnya kalian gerak dulu semua gitu, kalau kayak gitu malah takutnya jadi lack of motivation gitu. Jadi mungkin tadi saya kan bilang hajar aja dulu, tapi hajar aja dulu kalian harus tahu dulu kalian ini gimana gitu. Oke, itu untuk mengantisipasi supaya nggak mandek atau berhenti di tengah jalan ya. Makasih Kak Rio untuk insight-nya. Kalau dari Kak Nelia, ada tambahan? Kalau aku karena aku nggak relate ya dengan proses apply beasiswa dan lain-lain. Tapi di sini pun aku juga dapat beasiswa karena I did my best itu. Aku belajar sangat keras dan setiap hari aku belajar yang maksimal gitu. Tanpa aku pesimis akan diri aku sendiri. Kayaknya itu yang akan buat kita stop gitu. Ketika kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Di saat itu semester pertama yang aku lakukan hanya percaya pada diriku sendiri. Setiap hari aku belajar dengan maksimal dan tiba-tiba di akhir semester aku mendapatkan email kalau aku mendapatkan beasiswa karena hasil usaha kerja kerasku sendiri gitu. Dan itu buat aku semakin semangat lagi untuk belajar. Jadi kuncinya menurut aku just believe in yourself, kayak move forward aja selangkah demi selangkah, setiap hari belajar dan memberikan yang terbaik gitu. Jangan pernah tidak percaya akan diri kalian sendiri. Oke. Lutfi ada yang mau ditambahkan? Boleh. Sebenarnya enggak, jawaban mereka juga udah bagus. Saya rasa itu juga menjawab. Cuma mungkin cerita pengalaman saya aja. Enggak gitu. Cerita pengalaman saya. Jadi saya juga waktu itu sebenarnya saya nggak daftar buat spring semester. Saya kan semester ganjil sekarang, waktu saya di spring semester. Saya di fall semester. Dan kebetulan waktu itu saya daftar pakai Cambridge A-Level. But nilainya telat datang. Jadi saat itu karena nilainya telat keluar dari Cambridge sendiri, saya nggak bisa masuk pas fall semester. Jadi otomatis admission saya gagal di KAIS gitu kan. Nah, yang saya lakuin, saya email, saya minta nego, masuk spring gimana gitu kan. Itu last ditch effort lah gitu. Dan alhamdulillah di ACC gitu kan. Jadi oh yaudah deh masuk spring, ya udah oke masuk spring gitu ya. Jadi ya walaupun emang udah kayak di titik gagal terakhir, saya masih coba negosiasi lah gitu. Jadi Jadi masih ada secercah harapan, coba aja dulu gitu ya. Sebenarnya harusnya udah selesai, cuma kayak nego aja dulu. Nego aja nanya kan gitu, masuk spring gimana kan minggu depan nilai udah keluar gitu. Iya. Ya nggak apa-apa deh gitu. Oke. Makasih Mas Lutfi dan teman-teman semua untuk jawabannya. Oke, untuk melanjutkan ke pertanyaan kedua ya dari Mas Fauzan tadi. Soal project conference, apakah ada di teman-teman semua terkait project conference atau hasil-hasil riset seperti itu? Kemudian terkait dengan networking juga, menyambung yang tadi kita diskusikan, terkhususnya di bidang riset gitu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana bisa menguatkan kolaborasi dalam bidang riset ini? In Yonsei, I mean, in my department, Underwood International College, we have this thing called the UIC's Science Fair. So it's basically like a research conference. Jadi undergraduate researchers in Yonsei can present their research either through poster presentation or oral presentations. I participated like 3 times in that, and I won best poster presentation during that time. Jadi definitely, like usually in most departments, especially in science or STEM, they usually hold these kind of conferences so that students can present their research. Tapi in terms of like collaboration between researchers, for example, if you want to collaborate with like an Indonesian researcher, usually for undergrads, for collaboration, like project collaboration, it's usually decided by the professor. So for example, you have to join 4 STEMs, you have to join a lab first, and then your professor usually decides the projects that you do. Jadi if you want, like for example, collaborate with Indonesian researchers, then it's totally gonna depend on your professor. Jadi communicate your
your wish to collaborate with the other Indonesian researchers, your professors, and it's up to them to decide, I think. Oke. Itu kalau dari Yonsei. Kalau dari SNU? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku belum pernah research di lab aku sendiri, maksudnya di jurusan aku sendiri. Jadi aku ikut kayak general research yang diadain sama kampus. Jadi kayak kampus ngebuka, ayo kumpulin ide siapa aja idenya yang lumayan bisa masuk, itu nanti dikasih pendanaan untuk researchnya. Jadi aku sama teman-teman aku, kita bertiga, teman aku ada dua, itu satu dari Jepang, satu dari Mongol. Jadi kita bertiga ngelakuin research, and it's not really about my major actually. Kayak itu dari penelitian soal alumnus of GKS and NID. Jadi kayak kita riset soal itu, dan kita ngelakuin semua researchnya itu, alhamdulillah dapat pendanaan dari kampus. Jadi menurut aku kampus-kampus banyak yang ngelakuin kegiatan kayak gitu sekarang, Kak. Jadi kayak for general research, kalau emang dari kampus yang sama, bisa aja tuh kayak collab sama anak-anak Indo dari maybe jurusan lain. Jadi kayak bisa buat kayak research sendiri, terus nanti pasti akan ada presentation papernya. Mungkin pas aku belum dapat penghargaannya kayak 5, tapi pas itu aku belajar banyak soal gimana harus nge-research, dan emang alhamdulillah tim aku terpilih jadi salah satu yang dapat pendanaan. Terus kalau nggak salah aku Perpika dulu sempat ada yang namanya KISA ya, Kak. Jadi kayak bener nggak sih KISA? Cisak, ya benar. Nah dari Cisak itu menurut aku kayak ya dari situ juga jadi salah satu wadah untuk orang-orang itu buat bikin research bareng, terus nanti dilombain. Jadi kayak nggak itu doang, banyak banget research lain yang kayak international open gitu. Jadi kayak kenapa nggak kalau bisa bareng. Bahkan aku sendiri ya, Kak, di tahun keempat ini menurut aku udah telat banget. Aku pengen ikut kayak business competition sama kayaknya pengen ikut hackathon, tapi kayak let's see lah ya. Langsung nih kolaborasi di tempat ini. Jadi teman-teman mungkin nanti siapapun yang berminat boleh banget kayak ngomongin sama lain, atau aku sendiri terbuka banget untuk kesempatan itu. Thank you, Kak. Thank you, Kai. Teman-teman yang lain? Adakah pengalaman lain? Belum? Mereka masih tahun-tahun awal, Kak. Oke. Kebetulan banget karena tadi sudah disinggung sama Kai ya soal conference dari Perpika sendiri, karena sebentar lagi Perpika itu juga akan ada conference gitu, namanya Iconic. Jadi sebelumnya Cisak, sekarang udah rebranding namanya Iconic. Nah, ini sekarang lagi open pendaftaran juga ya teman-teman. Bisa dicek langsung di Instagramnya Perpika atau di @iconicperpika. Kalau nggak salah, nah, kayaknya Lutfi mau ikut ya? Atau boleh loh nanti langsung join aja, gas kan? Bareng sama teman-teman KAIS. Tuan rumahnya nanti akan diadakan juga Iconic itu tahun ini di KAIS. Iya. Tanya sama gubernur. Iya. Ini kenapa jadi pembahasannya? Pembahasan internal ya. Dulu ya. Tapi teman-teman, jadi buat seluruh pengunjung yang ada di sini, teman-teman, mumpung ini masih tahun-tahun awal ya, kayaknya banyak yang maba juga. Monggo silahkan untuk mendaftarkan. Abstrak doang, cuma sedikit aja abstrak doang. Itu nanti informasinya ada di Instagram Perpika. Nama konferensinya adalah Iconic yang akan diselenggarakan di bulan Juli. Hadiahnya Kasbil, Kak. Juni mohon maaf. Hadiahnya pokoknya luar biasa, heboh dan meriah. Yang jelas itu juga agenda kita kumpul-kumpul teman-teman. Jadi di situ nggak hanya sekedar kita sharing riset, tapi juga kita sharing pengalaman, sharing bisa kolaborasi dan juga relasi tadi. Silakan ya teman-teman, nanti dicari informasi lebih lanjut. Oke, menyambung terkait dengan conference ya. Mungkin bisa juga kita dalam hal riset ini tadi yang disampaikan oleh Kak Nesa pertanyaannya, kalau misalkan ada imposter syndrome atau ketika kita merasa ragu sama diri kita sendiri gitu ya, mungkin kurang lebih teman-teman, gimana caranya kita untuk mengatasi kendala tersebut gitu. Ada yang punya pengalaman mirip-mirip sama pertanyaan pertama, tapi kalau yang sekarang lebih ke keraguan. Boleh, silakan. Kalau I sendiri, like there was that one time I was in sophomore year, I was taking like organic chemistry class, and then like I was like one of the 2 top students in the class. I know that I'm good at organic chemistry at that point, right? But then the professors like constantly like making me compete with this other person. Jadi kayak apa? Kayak dia tuh kayak bilang kayak, I don't think you're gonna beat this person. You know, this person is like better than you. So it's like the professor themselves like making me anxious about
like my ability or organic chemistry. Yeah. But then the way I handled that was that I just proved to him like I'm better than this person. So at the end of the semester, like when we actually compared our grades, like this other person, like I was higher, like my grades were higher than her. So I guess there's always gonna be that time where you're gonna feel like, oh, you're just an imposter, but you just believe in yourself and try harder, I guess. And just, as I said before, just be delusional. Think that you're the best and you'll eventually get there. Jadi kayak, what was the term, like fake it till you make it? Fake it until you Yeah, make it. so yeah. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan tuh. Teman-teman yang lain, adakah pengalaman yang sama? Kalau aku mungkin ini sih, di semester pertama sama semester kedua aku full ikut kelas yang teman-temannya semua foreigners gitu ya, belum ada yang orang Korea. Akhirnya semester 3 aku bertemu juga dengan sekelas dengan orang Korea, dan situ tiba-tiba kerasa banget ininya apa, kan di sini kita ada kayak average grade-nya gitu kan ya. Gila ya. Iya, average grade, tapi average grade di kelas itu misalnya ada kelas yang full foreigner, ada kelas yang full Korean, tapi sama-sama pakai bahasa Inggris nih ya. Dan bener-bener kelihatan banget yang Korean tuh 90-an, yang foreigner tuh 60-an. Dan sangat kebetulan aku masukin di Korea gitu. Kenapa gitu kan? Tapi kayak di situ aku jadi belajar, kayak aku malah semakin semangat untuk belajar lagi karena mereka bisa gitu. Aku juga melihat mereka bekerja keras, maka juga aku harus bekerja keras, even emang agak beberapa kali lipat lebih dari mereka ya, karena mereka pasti ilmunya juga udah lebih canggih dari kita. Tapi jangan menjadikan itu sebagai untuk kita jadi dimotivasi gitu, kayak udahlah nggak usah berjuang lagi, lagian mereka juga akan lebih tinggi dari aku. Enggak gitu, malah aku akan terus membuktikan diriku, aku juga bisa meskipun emang di bawah mereka, tapi aku telah I did my very best gitu kan. Jadi kayak prinsip hidupku ya udah, aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok, ya hari ini just enjoy the present, tapi dengan give your very best at the present time gitu. Jadi apapun yang akan hasilnya apapun itu, ya itu aku nggak akan nyesel karena aku udah melakukan yang terbaik gitu. Jadi meskipun kita merasa aku kurang, tapi ya emang itu kamu sudah melakukan yang terbaik. Just grateful for yourself dan juga effortmu, dan hasilnya juga kamu harus berterima kasih gitu bagi kamu sendiri. Jangan pantang menyerah teman-teman ya. Pokoknya kita harus terus berusaha. Kita harus terus semangat pokoknya. Udah sorry nih, kayaknya harus buka ya. Masih lama ya. Oke, bercanda. Oke, kalau Kak Lutfi sama Karya mau ditambahkan atau cukup? Aku boleh deh. Boleh. Sebetulnya aku ada quote yang aku ingat banget dari dulu, aku dapat dari Instagram. Pokoknya mau gimana pun teman-teman itu ada di UI manapun, kalian kan udah dapat LOA kan, kalian udah keterima. Kalian tuh deserve your LOA. Jadi aku dengar quote-nya kayak gitu. Jadi mau gimana pun proses kalian kesulitan dan lain, tapi kalian tuh deserve that LOA, dan kalian memang pantas untuk mendapatkan nilai yang baik kalau misalnya teman-teman mau berusaha gitu sih. Kalau misalnya teman-teman tidak pantas, artinya teman-teman nggak ada di posisi teman-teman sekarang gitu sih. Jadi ya, dan tambahan kedua adalah sebetulnya nilai itu didapat karena apa sih? Itu kan lebih ke pemahaman kita kan. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari kan kita mau lebih tahu tentang suatu hal. Jadi kalau misalnya teman-teman emang enjoy prosesnya dan emang sudah belajar banyak hal dari yang teman-teman lakukan di setiap harinya, itu nilai akan tetap mengikuti gitu. Oke, pede aja ya dan terus berusaha. Lutfi setuju atau ada hal yang ingin ditambahkan sedikit? Setuju sih, yang pasti pede ya. Maksudnya kalau saya sendiri di guys gitu kan, emang kontra kompetisi kan gitu ya. Jadi kadang ada kalanya di mana saya top 2, top 1 gitu kan di kuis. Tapi kan saya kayak, kok bisa gitu kan. Nah, saya yakin itu tuh bukan murni emang karena ini saya gitu. Jadi kalau ya ibarat imposter syndrome, berarti kan saya nggak bisa ada suksesnya gitu kan. Tapi bisa jadi karena kesalahan orang lain kan. Yang saya ingin tunjukkan itu, saya pengen rekreasikan keberuntungan itu kan. Berarti ya di kuis berikutnya nih, maksudnya itu walaupun saya dapat sukses di kuis ini kan nggak selamanya kesuksesan itu bakal bertahan gitu. Pasti akan jatuh kalau saya nggak ngapa-ngapain kan. Tapi kan pertanyaannya, kalau saya sukses saya senang nggak gitu? Kalau saya senang, saya mau menahan kesuksesannya nggak? Ya kalau mau, ya berarti saya harus
kerja lebih giat gitu kan, ya udah berarti kesuksesan itu saya jadiin motivasi aja. Enak tahu dapat nilai yang tertinggi, saya juga mau lagi dong gitu kan. Ya walaupun hasilnya gimana nanti atau apanya, kita nikmatin aja kompetisinya gitu kan. Menikmati kompetisi itu cerita yang sangat indah. Oke, teman-teman, tadi kalau kita sudah Kok belum? Kai belum ya? Maaf Kai, karena kamu selalu ada di pikiranku, jadi kira sudah. Monggo, Mungkin Kai. simple aja, kayak kalau sama kayak teman-teman yang lain tadi, bahkan di SN itu ada kata-kata kayak gini Kak, jangan banggain dirimu ranking 1 karena semua yang di SNU adalah ranking 1. Oh ya, benar-benar. Karena everyone is kayak yang ranking itu pasti masuknya SNU. Dan dari aku awal masuk tuh emang udah ngerasa ini bisa nggak ya ngimbangin rekor mereka gitu. Tapi yang paling aku pelajarin adalah ya tadi kayak bahkan aku pernah dapat nilai 96 pun dapat B+. Karena secara curve-nya itu mereka dapatnya 9899 gimana lagi ya. Iya. That's the thing kayak ya berarti aku sebenarnya dari situ belajar untuk kayak I will do my best tapi nothing tulus aja. Jadi makin kamu berharap makin besar sakit hatinya. Jadi kayak jalanin, berproses dan tetap ngelakuin do your best. Tapi kalau dapat sesuatu, alhamdulillah. Kalau belum dapetin yang kamu mau, berarti kayak oh ini this is my process gitu. Ya jadi jangan pernah. Aku takutnya kalau kamu benar-benar yang kayak ngejar banget kayak ke aku sendiri, terlalu kayak ini gimana biar aku dapet, itu malah stres, malah ke mental illness tadi lagi. Jadi balik lagi menurut aku jalanin tapi tetap kamu senangin jalan yang kamu lakukan sekarang. Oke, menarik. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk kelima pembicara kita. Mungkin yang terakhir ya, ini ada juga pertanyaan yang masuk tidak hanya dari teman-teman yang hadir langsung di sini, tapi juga ada dari Instagram kami, yaitu ini ada satu pertanyaan dari @ayuYSSN_. Aku bacakan aja ya pertanyaannya ya. Halo Kak, izin bertanya untuk Lutfi, Rio, Neria, Bima, dan Kai. Menurut kalian, apa arti sebenarnya dari berhasil merantau untuk belajar selain sekedar prestasi akademik? Mungkin silakan. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Apa arti sebenarnya dari berhasil merantau untuk belajar, bukan sekedar prestasi akademik? Aku ada lihat satu konten TikTok. Oke. Ya di TikTok. Di TikTok. Di konten itu dia bilang gini, setelah kamu keluar negeri yang kamu pelajari itu bukan cuma akademiknya. The way you socialize, the way you become independent itu salah satu hal yang gak bisa kamu hargain lah gitu. Karena sampai di sini kayak dari tadi yang awalnya dia benar-benar banyak dimanjain. Maksudnya lumayan lebih bergantung kepada orang tua lah pada itu. Nyampe sini kamu bisa semuanya sendiri kan. That's the thing. Yang menurut aku dulu yang kayak ini bisa nggak ya? Ini dulu maksud aku ya, orang di usia kita pun masih banyak yang takut berpergian keluar kota sendiri. Tapi kita di sini udah berani hidup sendiri tanpa siapa-siapa dan you survive. Jadi kayak that's one of the things yang kayak life lessons yang kamu gak akan pernah bisa dapetin. Gitu sih. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Kalau dari saya mungkin mirip kayak tadi sih respon saya sebelumnya. Mungkin definisi sukses setiap orang itu berbeda-beda. Cuman kalau dari pandangan saya sendiri, sukses itu meninggalkan jejak di dunia ini yang bermanfaat bagi orang sih menurut saya. Mungkin kalau secara networking dan secara sosial, saya rasa semua orang punya personality yang beda-beda gitu ya. Ada yang orang yang mungkin introvert, ada orang yang extrovert yang setiap hari makanannya ketemu orang, terus ada yang makanannya yang emang di kamar terus. Dan menurut saya pribadi itu nggak masalah sih menurut saya. Yang menurut saya matter adalah gimana caranya seseorang dengan caranya masing-masing yang menurut mereka nyaman melakukan apa yang menurut mereka itu definisi sukses. Tapi definisi sukses ini apa dulu? Tapi kalau saya menyarankan definisi sukses itu adalah meninggalkan jejak yang bermanfaat itu sih. Mau caranya gimana pun, mungkin secara networkingnya gimana, mungkin networking beda kan, orang-orang kan beda-beda. Jadi mungkin itu sih. Oke, jadi kita perlu meninggalkan manfaat ya, meninggalkan jejak manfaat untuk orang banyak. Kalau Bima tadi kayaknya mau menjawab juga ya? I guess for me, living abroad, one of the things I learned is like it changes the way you think, like your mindset.
changed a lot. And I guess my definition of success would be like I found my passion. Like my passion is in research and it's in organic chemistry, and that's why I want to be a scientist. It's like I guess that's one of my goals, and because like when you start your undergraduate, like you don't really know what you want to do in life. Maybe it's like one of the things we explore, in our 20s. And I'm confident that I found what I want to do in life. I want to become a scientist, and so I consider that a success, and so I think that would be my definition of a success. Finding your passion, what you want to do in life. Oke, makasih Bima. Kalau teman-teman yang lain, mungkin aku ada sedikit tambahan nih untuk teman-teman yang lain ya, karena ada pertanyaan juga dari akun Instagram @aliska_dewe yang menambahkan pertanyaan yang tadi. Karena teman-teman di sini semua telah meraih prestasi yang membanggakan di Korea gitu kata Kak Aliskanya ya. Dan yang ingin ditanyakan adalah setelah menyelesaikan studi nanti kakak-kakak, kontribusi nyata apa nih yang kakak-kakak ingin berikan untuk Indonesia, baik untuk ilmu, karya, atau mungkin proyek sosial yang kalian lakukan. Ini kayaknya nyambung yang kemarin rame ya soal kontribusi di Indonesia ini. Oke, mungkin boleh nanti ditambahkan sedikit ya. Silakan. Wow. Sebenarnya ini menarik juga. Jadi yang pasti kan tugas mahasiswa, kita kan di sini sebagai mahasiswa pasti belajar kan. Jadi emang sukses secara translasinya itu ya sukses secara akademik gitu. Tapi kita udah di Korea gitu, masa pengen belajar doang gitu kan ya. Kita juga harus explore gitu. Kita pengen membuka pikiran kita lebih luas gitu kan. Ada apa. Tapi nggak boleh juga kita sampai kehilangan karakter diri gitu. Dengan apa? Kayak misal kita lupa kita orang Indonesia gitu kan, itu kayak kita discard semua budaya kita atau apa, itu kan nggak itu bukan definisi sukses gitu loh. Kita pengen mekar gitu di negara orang, sukses secara akademik, sukses secara non akademik juga, tapi nggak kehilangan jati diri kita sendiri gitu. Jadi itulah kalau definisi sukses bagi saya. Kalau rencana kedepannya yang nyata, sebenarnya di beberapa ide udah ada di pikiran saya. Cuma untuk sekarang masih rahasia sih. Takutnya takutnya nanti di copy orang, Nanti di copy orang. Oh gitu. Rahasia dulu aja ya. Rahasia dulu. Kalau mau lihat dulu di Instagram dulu ya. Iya, nanti dipatenin. Bahaya. Oke, Maria. Kalau aku seperti tadi aku udah singgung di awal, aku juga masuk jurusan ini karena aku rindu untuk Indonesia transisi ke energi yang lebih berkelanjutan gitu kan, karena kita punya sumber daya alam yang sangat kaya, tapi kita masih banyak impor untuk fossil fuel gitu. Jadi aku ingin saat di sini present time-nya aku belajar, aku memperoleh ilmu sebanyak mungkin tentang renewable energy, tentang sustainable energy ini, dan ntar aku suatu hari nanti aku akan balik ke Indonesia. Karena dan makanya di sini pun aku belajar bukan hanya untuk diriku sendiri gitu. Aku tahu ada negara, ada Indonesia yang sedang rindu dan ingin kita generasi muda ini untuk kembali dan membuat Indonesia lebih maju lagi ke depannya gitu. Itu sih. Oke. Ke teman-teman yang lain tadi soal kontribusi, ada yang mau ditambahkan? Selain jangan bilang dirahasiakan loh ya. Sebenarnya dari kita berlima nggak ada basis yang mengikat, tapi nggak ada yang mengikat ya. Nggak ada loh yang mengikat. Saya kebetulan. Lanjut. Tapi emang kalau ditanya pengen balik ke Indo dan berkontribusi, pengen banget. Bahkan kemarin aku balik ke Indo sempetin untuk kayak volunteering ke salah satu pelosok di Indo. Jadi kayak pelosok Bali loh itu, sumpah. Dan menurut aku kayak ya nggak ada kata apa ya, nggak ada kata terlambat lah untuk berkontribusi. Nanti ya belum tentu kita lulus langsung balik Indo, nggak bisa kayak gitu juga kan. Kita ada hak kita masing-masing. Tapi kalau dibilang nanti mau balik Indo untuk berkontribusi, nggak pengen banget. Apalagi balik ke daerah aku sendiri dan memajukan daerah aku. Soal especially untuk environmental. Gitu sih. Thank you. Thank you, Kai. Bima, silakan. In terms of contribution, like I think it will still take me like quite a while because I want to finish my PhD first. In the long term, I do want to become a scientist. I do want to work in biotech or drug discovery industry, and so if I can bring that knowledge back home to Indonesia, I would be more than willing to do that.
tapi kayak it's still like far away gitu. And still like so many of us itu kayak masih di S1 and like they still don't know what they really want to do. Jadi in terms of like kontribusi yang nyata, maybe they still don't know what they truly want to do at this moment in time. Tapi what I can say for any kayak international students, Indonesian students abroad itu adalah just keep on doing your best. Karena like by doing your best, like you're just going to bring that Indonesian name, if that makes sense. So even though you might not know like kontribusi nyata apa yang you will bring to Indonesia later, tapi just by keep on doing your best every single day, you'll eventually get there. Oke, sepakat. Siapa tahu nanti kan Bima jadi saintis kelas dunia tapi dari Indo. Iya, makanya kita doakan sama-sama ya kepada teman-teman kita ini. Lanjut untuk Rio. Kalau dari saya mungkin tadi kayaknya udah semuanya yang perlu dijelaskan. Mungkin saya kasih analogi sedikit sih. Teman-teman di sini tahu hadiah Nobel? Iya. Teman-teman kan tahu Nobel kan, tapi kalau misalnya saya tanya pemenang Nobel di tahun 2001 gitu, teman-teman tahu nggak? Nah, berarti kan itu Nobel itu nama orang, dan itu contoh kecil kayak misalnya kita meninggalkan jejak positif gitu. Orang-orang selalu kenal dan Nobel tuh tahu tuh, walaupun mesti kayak Nobel tinggalnya udah berapa tahun yang lalu kan. Iya. Nah itu contoh kecilnya sih. Dan kalau misalnya tadi udah dirangkum semua juga, kalau misalnya ditanya kontribusi saya apa, itu kayaknya itu kayak jauh banget ya kayaknya. Saya pun nggak tahu saya nanti mau jadi scientist atau mau jadi engineer, saya kan masih belum tahu kan. Tapi ya yang jelas saya percaya apapun yang saya lakukan itu mencerminkan Indonesia. Aku pengen nomor satu deh Kak. Mungkin siapa tahu kan ya, karena aku civil environmental engineering, siapa tahu nanti bisa berproject di IKN. Oh, boleh. Karena sempat ada research juga dari profesor dulu tentang IKN, dan aku lumayan tertarik kayak, salah satu profesor aku yang di SNU, dia profesor di bidang doshi solke, jadi itu kayak urban planning, dan dia salah satu yang bikin IKN kemarin. Jadi karena kan lumayan ada kerja sama Korea. Jadi aku kayak pengen deh nanti suatu saat kalau aku emang balik ke Indonesia, aku pengen baliknya ke IKN. Gas, kayak kita dukung kamu semuanya untuk berkontribusi. Nanti kita lihat. Rahasia kata pandai. Dibalas. Oke deh, teman-teman semua, seru banget ya hari ini perbincangan kita, ngabuburit kita hari ini. Yang pastinya kita semua di sini banyak dapat inspirasi, banyak dapat cerita, banyak dapat motivasi juga pulang dari sini harapannya. Nah, untuk terakhir untuk menutup, aku akan menggunakan pertanyaan dari Kak Aliska Dewi untuk teman-teman semua ya sebagai closing statement gitu. Kira-kira apa nih pesan yang paling penting yang ingin teman-teman sampaikan untuk teman-teman Indonesia yang hadir di sini maupun yang hadir di sosial media terbuka supaya kita bisa terus bermimpi besar seperti teman-teman yang hadir di sini. Silakan. Mau ditutup dari Rio dulu, boleh? Saya simpel aja sih, hajar aja dulu. Hajar aja dulu. Oke. Kalau Kak Bima? Well, for me, just be delusional. I think that's all I think. Just be delusional. Think that you're the best until you are the best. Oke. Kalau aku tuh ada satu motto yang dari dulu aku pakai tuh dream to have. Jadi kalau kamu nggak pernah mimpi, kamu nggak akan pernah. That's cool. Kalau aku karena tadi sudah menyinggung untuk selalu bekerja keras, give your very best, jadi give your very best and God will do the rest. Oke. Jadi quotes kalau yang satu ini siapa? Hak paten. Bermimpilah setinggi langit, kalau kamu jatuh tidurmu berangkat tengah. Bukan cuca ini, bukan cuca. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi ya buat teman-teman yang ada di sini. Baik, teman-teman terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber pembicara kita hari ini yang telah hadir jauh-jauh dari rumah masing-masing. Ada yang dari Dejor, ada yang dari Gunung Guanaksan, dan Kapan-kapan main ke gunungnya semua. Iya. Boleh naik gunung Guanaksan baru. oh ya boleh bener ya.
Oke, dan juga yang pastinya sudah meluangkan waktunya di sini berbagi cerita bersama kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua, Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir dan juga teman-teman yang sudah menonton menyimak dari tadi hingga sekarang. Dan antusiasmenya juga, dan juga yang ada di Instagram Perpika. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Hai, thank you. Dan semoga dengan adanya talk show ini kita bisa terus sama-sama merefresh semangat ya untuk belajar, fokus gitu dengan akademik kita, dan juga untuk tadi seperti yang Rio sampaikan, meninggalkan jejak positif untuk lingkungan kita. Baik, kalau begitu saya cukupkan untuk sesi talk show pada sore hari ini. Saya sebagai moderator, Syifa Hana Agrisia, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama berjalannya acara, dan sampai jumpa di kesempatan Perpika yang lainnya. Terima kasih. Begitu saya kembalikan kepada Mbak MC yang cerita, Kak Tasya. Terima kasih. Terima kasih Kak Syifa dan teman-teman atas diskusi yang sangat seru. Nah, sebelum teman-teman kembali, kita ada sedikit apresiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Asriando Laronga. Silakan Bapak. Belum pernah dapat plakat gue, Kak. Oh, sebelumnya belum pernah ya? Oke, yang pertama mungkin kita panggil dari Rio. Rio, silakan. Gubernur duluan ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya, Bima. Lalu ada Kai. Idol kita. Saya doain Kai. Ya, debut ya. Oke, dan Lutfi. Mau foto berlima mungkin dengan plakatnya dengan Bapak Nando, dengan Ibu juga Bu. Ya. Foto berlima. Di depan sini. Oh. Presiden di tengah. Ikut ya? Aku sama Kak Syifa ikut boleh? Boleh. Boleh masih sama MC. Ada sebelah Rio banget. Ini tengahnya yang mana ya, Kak? Kita lihat yang baju merah. Oke, 1, 2. Oke, mungkin sekarang Hatu atau Hoiting? Hatu. Hatu. Oke, Hatu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman narasumber. Iya, boleh duduk kembali ya. Oh iya. Gimana nih teman-teman talk show-nya? Seru banget gak sih tadi? Nah, aku mau memberi kesempatan buat yang mau ngasih sepatah dua patah kata mungkin tentang talk show yang tadi, atau ada yang mau ngajakin, kayak ayo kita collab bikin paper gitu. Siapa tahu ada yang mau langsung terus, ayo kita nonton ikonik gitu. Siapa tahu ada yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata gitu, boleh angkat tangan, nanti aku samperin. Ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, aku tembak. Tembak nih. Yang mana? Yang mana? Yang paling belakang kali ya. Sepatah dua patah kata aja. Boleh kenalan. Iya sih boleh. Berdiri boleh ya. Perkenalkan nama saya Abi. Untuk Hai Kak Abi. Iya,
Untuk talk show-nya tadi sebenarnya saya banyak mendapatkan insight juga ya, karena kebetulan ini merupakan tahun pertama saya di Korea, dan I would like to very appreciate to narasumber yang ada di sini karena memang bakalan membantu beberapa tahun ke depannya buat studi saya nanti. Thank you guys. Welcome to Korea ya. Oke, ada satu lagi mungkin. Mau kamu. Perkenalkan, nama saya Salva dari Ewha Wongsh University. Yang saya dapatkan di hari ini tuh surprisingly banyak banget dari networking sama teman-teman. Ada yang dari Yonsei juga, terus dari SNU, dan juga info-info dari kakak-kakak yang dari COC. Itu sangat membantu terutama bagi saya yang baru di tahun pertama di Ewha. Kalau satu boleh. Kita tutup satu orang lagi terakhir kali ya. Halo semuanya, nama saya Brenda dari Kyonggi University. Dua kata buat semuanya di sini. Semangat untuk menjalani kuliah yang lagi ngerjain skripsi, tesis, dan juga disertasi. Semua pasti ada jalan keluarnya. Pada Tuhan, terima kasih. Semua ada jalan keluarnya. Ini sempat disinggung juga banyak yang mental health problem. Kita tuh ada juga program namanya Adam Talks, nanti ditunggu di Jaya Perpika. Jadi yang untuk konseling dengan profesional itu nanti kita ada juga gitu ya. Oke. Nah, tangan dong. Oke. Ya nanti formnya. Oke, tadi juga sempat ada special guest lagi ternyata. Mungkin yang di Instagram udah pada nungguin nih. Nungguin banget, Kak. Siapa sih kira-kira, ada yang bisa manggil? Itu, Kak. Siapa ya? Vanes. Siapa namanya? Vanes. Anak sih Kak Vanes, ayo kita dulu. Vanes. Boleh Kak Vanes kita perkenalkan diri dulu, terus lagi ngapain nih di Korea? Bukan di negara lain gitu. Coba kita kenalan ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Vanes dan kebetulan saya lagi exchange di Korea. Oh ya, jadi saya pemenang COC Season 2. Kebetulan lagi di exchange di Korea dan kayak baru tiba di Korea itu kayak baru minggu lalu literally. Less than a week actually. Jadi, Selamat datang. Ya, masih adaptasi juga. Selamat datang di Perpika, Vanes. Exchange-nya 1 semester di sini. Sebenarnya gue masih ngadu lari-lari sama Rose sih. Exchange-nya gimana? Di Surabaya, Tugang. Barumnya Korea banget loh. Iya loh. Iya. Bisa loh. Berarti kita bisa cagi soge pakai bahasa Korea. Gak bisa, gue gak bisa masuk Korea. Oke deh. Kalau mau ini dong kesan dan pesannya setelah ikut acara Perpika, terus Kak Vanes kira-kira rekomendasiin nggak sih ke anak-anak yang lain untuk ikut acara Perpika kali? Perpika. Mungkin dan talkshow ini jujur gue kan udah kenal dari guest tadi kan, dari Kai, dari Luffy, dan teman-teman semuanya. Nggak perlu lagi lah ya. Tapi ternyata masih banyak yang aku pelajari dari mereka juga loh gitu. Karena kan bisa ngobrol kayak main-main dulu, kayak nggak rip-off hal-hal serius banget. Tiba-tiba ini serius banget, kayak oh rupanya gini ya. Kayak actually I learned a lot from them juga di kali ini. So make sure kalau kalian ada kesempatan di berikutnya, join aja acara Perpika lagi. Terakhir nih Kak Vanes, aku mau minta tolong untuk sapa yang di Instagram karena pasti banyak banget juga yang di. Silakan. Halo teman-teman semua, kita hari ini udah Ya nanti grogian. Kita hari ini udah nontonin talk show dan seru banget. Udah banyak banget belajar dari teman-teman semua. Jangan sampai kelewatan acara Perpika berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Lanjut gimana? Oke. Terima kasih para narasumber dan special guest star kita. Sebelum